Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana tiba-tiba ada seorang wanita di tengah jalan, tiba-tiba ada yang jalan. Apa itu? Zombie. Cepat, kita harus buru-buru pergi dari sini. Tabrak aja. Saat dilihat, tidak, itu manusia. Itu adalah seorang gadis. Cepat, injak remnya. Mereka semua mencoba mengerem, dan akhirnya mereka berhenti tepat di depan gadis itu. Kakak, tolong aku. Berhenti di sana. Apa ada luka di tubuhmu? Apa kau pernah digigit zombie? Enggak. Kau bisa memeriksanya kalau kamu nggak percaya. Siapa kamu? Dan kenapa ada di sini? Namaku Shawan, dan aku seorang pekerja di pabrik makanan ini. Setelah zombie tiba-tiba muncul, aku bersembunyi di ruang bawah tanah dan selamat sampai sekarang. Semua orang di sini telah mati. Aku nggak berani keluar. Jadi aku bisa selamat sampai sekarang. Aku berani keluar karena aku mendengar suara mobil. Tolong bawa aku pergi. Baiklah, sekarang nggak apa-apa. Kami dari pangkalan nomor 6. Kamu akan aman sekarang. Masuklah ke mobil kami. Kami akan segera berangkat menuju pangkalan. Terima kasih banyak. Tapi tiba-tiba, wanita itu menyemprotkan sesuatu. Dan tiba-tiba, ada banyak bom asap. Awas, serangan musuh. Mereka semua pun berjaga-jaga. Dengarkan aku. Kalau kalian nggak ingin kapten kalian mati, cepat, serahkan senjata kalian. Kakakku, cepat, letakkan senjata kalian. Kalian semua, letakkan senjata kalian. Bagus, benar begitu. Berbaris cepat. Kerja bagus sayang. Aku akan menyenangkanmu malam ini. Siapa kalian? Kami dari pangkalan nomor 6. Kami dalam misi penting. Kalau kalian tahu kami, segera lepaskan kami. Apa kau bodoh? Jangan berpikir kau bisa pergi dari sini hidup-hidup. Mereka pun membuka truknya. Bos, banyak makanan di sini. Truk mereka semuanya isinya penuh. Bagus. Tentara yang luar biasa. Aku khawatir gak makan 1 atau 2 hari ke depan. Jika bukan karena monster yang gak terlihat itu yang menjaga gudang pabrik, aku gak akan kehilangan banyak orang. Dan hari ini, kalian mengantarkan makanan ini padaku. Bagaimana aku gak berterima kasih pada kalian semua? Melihat seorang penjahat lemah, Lihu langsung menghajar orang yang menjaganya. Dan dia langsung mencekik wanita itu. Jangan ambil makanan itu sedikit pun. Kalau kau gak ingin apa-apa terjadi pada wanita ini dan juga para bawahanmu. Apa kalian dengar itu? Kutu kecil ini adalah wanitaku. Penjahat itu mengambil shotgun dan dia menembakkannya ke arah mereka berdua. Wanita itu langsung dilempar dan Lihu langsung lompat menghindar. Dengan cepat, petugasnya mengambil pistolnya dan langsung menembak beberapa penjahat itu. Semuanya, serang mereka! Karena mereka tentara, mereka dengan mudah menghajar para penjahat itu. Pergilah ke neraka! Dengan cepat, Lihu meninju orang itu. Tapi orang itu gak berdampak sama sekali. Itu tinju, geli-geli. Kekuatanmu gak ada apa-apanya sama sekali. Saat dia membuka bajunya, ternyata badannya sangat besar. Apa-apaan tubuh pria itu? Hampir seperti balok besi. Apakah dia monster? Tinju kakak Lihu bahkan bisa menghancurkan 10 batu bata. Dan dengan mudah, Lihu ditendang oleh orang itu. Lihu pun terpental. Kalian harus tahu, bos kami sangatlah luar biasa. Menyerahlah. Cepat, jangan bergerak. Cobalah melawan. Akan kubunuh dia. Dasar anak kecil. Berani sekali menyembunyikan pistol untuk menyerang kami. Mari kita mulai denganmu terlebih dahulu. Berhenti! Saat akan ditembak, tiba-tiba ada suara radio. Lihu! Apakah Lihu ada? Aku Chow Tianlei. Dalam hati Linhu, gawat. Kita nggak bisa membiarkan orang-orang ini menemukan Kapten Chow dan yang lainnya. Tekan dia. Lihu, tolong jawab cepat. Ini Lihu, tolong beritahu ada apa. Kami udah berhasil sekarang. Kami akan pergi menemuimu. Bagaimana situasimu? Apakah berjalan dengan baik? Itu berjalan dengan baik. Jika kamu nggak ingin orang-orangmu dalam masalah, bawa persediaan makananmu ke kota Shishan dalam waktu 1 jam. Siapa kamu? Lihu dan yang lain di mana? Entah hari ini hari apa. Sangat penuh dengan kejutan. Dan juga cadangan makanan yang berlimpah. Bawa mereka. Kalian akan ikut kami. Lalu radionya pun terputus. Saudara Lei, ada apa? Lihu dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Mereka pun dimasukkan ke dalam penjara. Masuk, kalian bajingan. Biarkan kita pergi. Prajurit bodoh. Aku akan menghajarmu kalau kau baik bicara. Baiklah, kata bos.
Orang-orang ini adalah sapi perah kita, dan kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Jika kita memukuli mereka sampai mati, saudara-saudara kita yang lainnya gak akan bisa makan. Cih, enyah dari hadapanku. Gak kusangka kami bukan mati karena zombie, tapi jatuh ke tangan para bandit ini. Ini sangat memalukan. Kakakku, apakah kita akan mati di sini? Gak masalah jika aku mati, tapi makanan yang kita temukan akhirnya hilang diambil mereka. Aku sangat enggan. Jangan bicara omong kosong. Kalian semua adalah tentara yang aku bawa. Kalian jangan berpikir akan mudah untuk mati begitu aja. Jangan khawatir. Kali ini mereka mencari jalan buntu. Kakak Lei sangat kuat. Berurusan dengan orang-orang ini adalah hal mudah baginya. Aku khawatir jika itu tombak terbuka, maka akan mudah dihindari. Tapi jika itu panah tersembunyi, maka itu akan sulit. Orang-orang ini sangat kejam, menjadikan kita sebagai sandera. Kapten dan yang lainnya akan terfokus saat bertarung. Aku takut para bajingan ini menyiapkan jebakan, karena ini merupakan markas mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa duduk diam menunggu. Kita harus menemukan jalan keluar. Di sisi lain, Yang Feng sedang memantau keadaan menggunakan teropong. Seperti Tarzan pada umumnya, dia naik ke atas pohon. Dia pun kembali memberitahu situasi. Aku melihatnya dengan jelas. Benar-benar ada kota bertembok di balik bukit ini. Aku lihat ada sekitar 100 orang di dalam sana, tapi juga ada banyak senjata dan beberapa senjata berat. Para pengintai kami juga mengatakan bahwa mereka diikuti oleh beberapa pengguna sepeda motor saat kemari. Tapi nggak lama, mereka tiba-tiba menghilang. Sepertinya mereka adalah orang-orang ini. Aku nggak menduganya. Mereka punya begitu banyak orang, dan mereka menduduki sebuah kota kecil di perbukitan sebagai markas sekaligus benteng. Sangat disayangkan, karena mereka memprovokasi seseorang yang seharusnya nggak mereka provokasi. Tianlei dan kawan-kawan pun pergi ke markas mereka. Seorang penjaga berkata, "Bos, orang-orang itu tiba." Hei anak-anak, cepat buka gerbangnya. Mari kita sambut para tamu kita. Gerbangnya dibuka dan mereka pun masuk. Saat mereka turun, serahkan senjata kalian. Cepat, kenapa kami harus menyerahkan senjata kami? Tenanglah, itu adalah aturan tempat kami. Itu akan dikembalikan setelah masalah diselesaikan. Kalian gak inginkan terjadi sesuatu pada teman kalian? Tianli pun memberi kode untuk menyerahkan senjata mereka. Apa kalian membawa apa yang aku inginkan? Aku ingin bertemu dengan orang-orangku terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku selalu memegang kata-kataku. Dan aku ingin memastikan dulu. Kalian buka. Saat dibuka, wah, banyak sekali. Itu sangat banyak. Sekarang kita nggak akan pernah kelaparan. Sekarang udah waktunya untuk kalian melepaskan orang-orangku. Nggak perlu buru-buru. Saudaraku datang jauh-jauh kemari untuk memberiku makanan. Itu pasti hal sulit. Bagaimana bisa aku membiarkan kalian pergi begitu aja? Apa maksudmu? Gak bermaksud apa-apa. Permisi, tolong bawa ini kembali ke pimpinan pangkalanmu. Katakan aja bahwa saudara-saudaramu yang lainnya akan tinggal di sini denganku. Jika ingin menjemput mereka, aku ingin bertukar dengan barang-barang dalam pesan itu sebagai gantinya. Tapi cepatlah, tempat ini penuh dengan orang-orang kasar. Dan aku juga gak punya banyak kesabaran. Jika memakan waktu lama, aku gak akan bertanggung jawab mengenai apa yang dilakukan anak buahku. Gandum 60.000 kg, 3 tank lapis baja, 15 RPG, dan 200 rudal. Kau benar-benar berani meminta hal ini? Apa perutmu kuat menanggung nafsu makanmu yang besar itu? Hah, aku gak punya kelebihan apapun, tapi aku punya perut yang besar di sini. Kalian pergilah, bawa masuk ke dalam semua makanan yang ada di truk itu. Bawa mereka masuk juga, hibur mereka. Baik bos. Gak perlu menghibur kami. Ambil senjata. Mari kita coba kacang besiku terlebih dahulu. Tianlei mengambil senjata dan langsung menembaki orang-orang itu. Para tentara lain ternyata juga ada senjata yang diam-diam mereka sembunyikan. Cepat, bunuh semuanya. Serang, serang. Beraninya kau melawanku. Brengsek, dari mana bocah ini mendapatkan senjata? Pertempuran udah dimulai, ayo berangkat. Siap. Seorang prajurit menaruh bom waktu di sebuah tembok dan dia meledakkannya. Dan dari lubang itu masuk sebuah tank. Lalu tank itu menembak. Ah, bos, tembok timur telah dibobol. Apa? Ayo kita habisi mereka. Bunuh semuanya. Di dalam penjara, ayo waktunya makan. Bangun, bangun. Lalu mereka diberikan makanan. Apa ini bau sekali? Apakah orang-orang ini memakannya? Bahkan babi gak akan mau memakan hal seperti ini. Ada apa dengan kalian? Apa kalian gak tahu? Itu adalah makanan paling enak di sini. Kalau kalian gak suka, kalian gak perlu memakannya. Terserah kalian. Dan kau, lanjutkan beri mereka makan. Baik, Anda sebaiknya makan sedikit. Jika tidak, Anda gak akan bertahan di sini. Gak perlu berpura-pura baik pada kami. Jika bukan karenamu, kami gak akan ditangkap dengan mudah. Maaf, aku juga gak mau sebenarnya. Hanya saja keluargaku ada di tangan mereka. Jika aku gak mematuhi mereka, keluargaku akan dibunuh. Masih ingin berbohong? Enggak, aku gak bohong. Seluruh keluarga dan saudaraku semua bekerja di pabrik makanan itu. Setelah bencana zombie muncul, banyak orang yang mati. Kami bersembunyi di area pabrik, di ruang bawah tanah untuk bertahan hidup. Ada saluran ventilasi di sana, dan ada banyak makanan dan persediaan air. Kami pikir gak akan lama sebelum seseorang datang untuk menyelamatkan kami. Namun seiring berjalannya waktu, hari demi hari, makanan hampir habis dan masih belum ada pergerakan di luar. Gak mungkin
kami akan terus bertahan. Jadi kami memberanikan diri untuk mengambil resiko keluar. Tapi gak terduga, aku bertemu dengan kelompok orang itu gak jauh dari tempat kami tinggal. Bos mereka Likang gak hanya mengambil sisa makanan kami, tapi juga menangkapku dan juga menjadikanku budak seksnya tiap malam. Untuk melindungiku, saudaraku mati terbelah menjadi dua saat dia berusaha menyelamatkanku. Demi orang tuaku, aku hanya bisa melayaninya dan menjadi budak seksnya di ranjang. Kemudian mereka menduduki kota kecil ini, menjadikannya sebagai markas mereka dan merampok orang-orang yang lewat. Karena aku seorang wanita, aku gak harus melakukan pekerjaan kasar. Tapi Lika menyuruhku sebagai umpan untuk memikat orang-orang yang lewat. Maaf, aku benar-benar gak ingin menyakiti orang-orang, tapi aku sangat takut. Aku takut dia membunuh orang tuaku. Saudaraku, aku pikir yang dia katakan emang kebenarannya. Ya, aku akan mempercayaimu kali ini. Kau bilang kau melakukan ini karena terpaksa karena keluargamu. Sekarang adalah kesempatanmu untuk mendapatkan kebebasan sekaligus menyelamatkan keluargamu. Apa yang Anda maksud? Bantu kami untuk keluar dari sini dan kami akan membunuh Likang setelah itu. Dan kau dan orang tuamu boleh ikut dengan kami. Hah? Mustahil. Likang sangat kuat. Semua orang yang ditangkap bukanlah orang yang gak melawan, tapi mereka gak mampu melawannya. Malahan mereka dihajar sampai mati. Bahkan bawahannya punya senjata. Mereka mampu membantai zombie, apalagi kalian. Cuma itu, kau belum melihat kehebatan kapten kami. Entah itu Licker atau Digger, dia menghajar semuanya. Entah berapapun itu. Licker, Digger, apa itu? Itu adalah zombie yang telah bermutasi. Mereka berada di level yang berbeda dengan zombie biasa. Intinya, mereka jauh lebih kuat. Bahkan zombie yang sangat kuat itu mampu dikalahkan. Apa dia emang sangat kuat? Tentu saja. Kami gak akan berbohong. Bagaimanapun, ini adalah markas mereka. Jika mereka menggunakan kami sebagai sandera, itu akan membuat rencana kami gagal. Pikirkan baik-baik. Mereka bisa membunuhmu kapan aja. Jika itu terjadi, orang tuamu akan mati. Waktunya terbatas. Kau hanya punya satu kesempatan. Baiklah, aku akan membantumu keluar. Para penjaga ternyata sedang makan. Kak, sepertinya makanan yang kalian makan sangat lezat. Apa aku boleh ikut makan bersama kalian? Kau itu wanita milik bos. Apa kau masih kekurangan makanan? Apa bos kami nggak memberikan makan dari malam? Ya, YTTA lah ya. Ya, jangan berpura-pura nggak tahu. Bukankah kalian membawa semua makanan untuk orang tuaku? Dasar miskin. Ayolah, jika bos gak peduli padamu, kami akan peduli padamu. Tapi ini gak gratis. Jadi, aku harus menyentuhmu dulu. Sial, kau sangat seksi. Pantas saja, bos sangat menyukaimu. Ayo, kita nikmati dia hari ini. Lihatlah, aku atau bos yang lebih hebat. Kakak, tolong jangan seperti ini. Dia mencoba mengambil kuncinya, tapi ternyata dia ketahuan dan tangannya ditahan. Kau yang mengambil kunci ini. Dia pun ditampar. Dasar jalang, beraninya kau berkhianat. Aku akan memberimu pelajaran. Enggak, bukan begitu. Tapi tiba-tiba ada guncangan dari luar. Apa yang terjadi di luar sana? Dan memanfaatkan itu, dia bergegas mengambil kuncinya. Hei, berhenti! Kembalikan kunci itu. Sial, cepat tangkap pelacur itu. Dia pun kabur. Kakak Li, Kakak Ye, cepat lemparkan kuncinya. Tangkap. Kuncinya pun ditangkap dan mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Sial, mereka semua pun keluar dari penjara itu. Kita harus segera mengambil senjata kita. Aku tahu di mana senjata kalian. Ayo ikuti aku. Bagus. Brengsek. Lalu seorang penjahat langsung menembak dan ternyata tembakannya pun kena. Showman, bajingan. Liu dengan cepat pergi ke arah mereka. Penjahat itu terus menembak, tapi dia berhasil menghindarinya. Dan akhirnya dia sampai dan langsung menghajar orang itu. Dia menghajarnya habis-habisan. Temannya melihat itu ketakutan dan mencoba kabur. Enggak. Tapi dia berhasil ditangkap. Ampuni aku, tolong ampuni aku. Kami hanya mengikuti perintah. Jika kalian kabur, kami akan mati. Katakan, di mana orang tua Showman berada? Mereka udah mati. Kalau kau berbohong, kau akan mati. Itu benar. Bos membawa mereka kembali dan langsung membunuh mereka dengan tujuan agar Showman patuh. Aku selalu berbohong padanya tentang membawa makanan untuk orang tuanya. Maafkan aku. Makanan apa yang kalian makan sampai kalian bisa setega itu? Sampah sepertimu gak layak untuk hidup. Dia pun langsung dibunuh. Bagaimana keadaannya? Showman, sebelumnya aku bicara akan membawamu dan orang tuamu. Tapi sekarang aku minta maaf. Aku udah menduganya. Aku adalah tangan kanan mereka. Aku juga telah membantu mereka. Tapi ini bahasa mereka padaku. Akhirnya aku bisa bertemu dengan keluargaku lagi. Aku senang bisa membantu kalian keluar dari sini. Maaf. Sedangkan di luar mereka masih berperang. Bos, kita terpojok. Cepat bawa para tahanan ke sini. Baik, dasar bodoh. Teman kalian masih ada di sini. Kalau kalian menembak lagi, akan kubunuh mereka. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Hah? Apa kalian takut? Jangan salahkan aku jika aku kejam. Tempat ini akan menjadi kuburan bagi kalian. Bos, ini gawat. Tahanan berhasil keluar dan melukai para penjaga. Apa?
Sekarang, ancaman yang kau buat udah gak berguna. Semuanya, serang! Brengsek, dasar sampah gak berguna. Jangan khawatir, aku juga akan mengirimmu ke sana. Ternyata, itu adalah Lihu. Hah? Itu kau? Ternyata Lihu memegang sebuah bom. Pergilah ke neraka. Dan dia melemparkannya ke sana. Bomnya pun meledak. Cepat bunuh. Mereka semua pun maju. Kapten, Saudara Lei, apakah kalian baik-baik aja? Semua yang ada di dalam benteng sudah kami atasi. Di sebelah timur juga telah dikuasai. Baguslah, kita nggak harus membuang lebih banyak peluru. Kakak, maafkan kami. Ini semua ide Likang. Dia memaksa kami untuk mengikuti perintahnya. Likang, dia sangat kejam. Kami nggak ingin bersamanya, tapi dia sangat kuat. Jadi kami nggak bisa melawan. Akhirnya harapan kami terwujud. Kami bersedia untuk melayani Anda. Lihatlah kalian, emang penjilat yang handal. Kalian pikir gampang pindah tempat? Persetan, kami gak butuh sampah seperti kalian. Tapi Likang emang bukan orang biasa. Kami tertangkap dengan mudah karena tubuhnya sekeras besi. Dalam hati Tianlei, mungkinkah? Lalu Tianlei pergi ke badannya. Tianlei mendekat, tapi tiba-tiba dia bangun. Dan Likang langsung menahan Tianlei. Jangan bergerak. Hah, dia masih hidup. Hah, masih hidup. Gak ada yang bisa selamat dari ledakan granat. Likang gak mudah untuk dikalahkan. Letakkan senjata kalian sekarang. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Panjang umur, bos. Dalam hati Tianlei, sistem mulai pindai orang ini. Sistem mulai memindai. Pemindaian selesai. Target bukanlah mutan, melainkan manusia yang memiliki kemampuan khusus. Kulit dan jaringan ototnya sangat kuat. Dia setara dengan prajurit tingkat 3. Apa dia evolusioner? Enggak ada tanda-tanda evolusioner dari target. Punya kekuatan yang sangat kuat, tapi gak menyuntikkan cairan evolusi. Mungkinkah dia seperti Xingwen? Cepat, letakkan senjata kalian. Apa kita harus melakukannya? Ya karena dia sangat ingin mati, ya kita gak bisa buat apa-apa. Apa kalian pikir aku bercanda, ha? Siapa yang kau akan bunuh, ha? Dengan mudah, Tianlei menekan tangan Likang sampai Likang kesakitan. Aku udah lama gak olahraga. Ayo, kita sedikit pemanasan. Tianlei langsung menghajar Likang. Likang terpental ke belakang. Tapi dengan cepat, Tianlei ke belakang Likang dan dia menendangnya. Dia pun terlempar ke tanah. Mustahil, dia bisa melukaiku. Nih, ini adalah pukulan terakhir. Enyahlah. Lalu dia melempar sebuah bom. Ternyata itu adalah bom asap. Bom itu meledak dan mengeluarkan banyak asap. Ternyata itu bukan asap biasa. Astaga, ini gas air mata. Sial, ini sangat bau. Bau banget. Hah? Menghilang. Dia berhasil lolos. Ternyata Likang kabur ke bawah tanah. Ini sangat sakit. Bagaimana mungkin ada musuh sekuat ini? Siapa dia sebenarnya? Aku harus kabur dari sini. Untunglah aku membuat beberapa persiapan. Ternyata di sana ada mobil, senjata, dan persediaan makanan. Dengan perlengkapan dan makanan ini, aku bisa pergi kemanapun. Ini adalah anggur 30 tahun. Lumayan. Siapa itu? Gak apa kan? Aku telah membuka anggurmu tanpa izin. Cansing. Dengan cepat, Likang mengambil senjata dan langsung menembakinya. Tapi dia dengan mudah menghindari semua tembakan itu. Hampir aja. Apa kau pikir kau bisa lari begitu aja, ha? Kau harusnya tahu ini akan terjadi padamu. Redmoon, kau juga di sini. Haruskah kau merasa bangga karena 2 elit datang untuk bertemu denganku? Kau hanya punya 2 pilihan. Ikut dengan kami atau mati di sini. Sungguh bodoh. Aku gak akan pernah kembali ke tempat itu meski nyawa taruhannya. Setiap saat berada di laboratorium yang sangat gelap dan selalu dijadikan sebagai tikus percobaan. Lebih baik aku mati daripada kembali ke sana. Sepertinya itu adalah keputusanmu. Anggurnya enak. Sebagai balasannya, aku akan membuatmu mati tanpa rasa sakit. Changxi mengambil senjatanya. Itu gak akan mudah. Nih, jangan lupa, aku juga sama seperti kalian. Aku gak percaya pedang milikmu itu dapat melukaiku. Lalu Changxi pun maju. Dia mencoba menembaki Changxi, tapi Changxi bergerak sangat cepat. Dan dengan mudah dia membelah Likang. Likang pun langsung mati. Lalu Redmoon mengambil kristal yang ada. Dia hanya menyerap inti kristal rendah. Sungguh bodoh berpikir bisa menahan pedang Changxi. Kakak, apakah aku bisa membawa semuanya? Terserahmu. Makasih. Tulang rusuk dia patah semua. Patahnya gak rapi. Ini seperti dihantam dengan serangan keras. Aku ini seorang profesional, jadi gak mungkin itu perbuatanku. Sepertinya kita menemukan orang menarik. Apakah kita akan meriksa? Dalam hati Redmoon, apa mungkin untuk memiliki kekuatan seperti ini? Gak perlu. Tugas kita hanya membawa kembali inti kristal ini. Jadi kita akan kembali. Di dalam organisasi X, ternyata Li Shu yang diikat. Di mana ini? Apa yang sedang kalian lakukan, ha? Di mana Yuxin? Di mana dia? Pria ini masih memikirkan zombie itu. Apa ada sesuatu di antara kalian? Ini membuatku jijik. Apa ini akan dimulai lagi? Untungnya kita nggak dijadikan sebagai tikus percobaan lagi. Sial, aku nggak ingin merasakannya lagi. Ternyata ada beberapa orang yang sedang melakukan eksperimen. Dan di kapsul kalau nggak salah ya. Dan di dalam itu ada seseorang. Lalu mereka memencet sebuah tombol. Dan ternyata mereka ada inti kristal. Dan mereka menginjeksikannya ke orang itu. Injeksi berhasil. Mulai observasi, mengumpulkan data.
data stabil. Tapi tiba-tiba dia bertingkah aneh. Terjadi penyimpangan. Bahaya. Hentikan. Tiba-tiba badannya menjadi besar. Gagal lagi. Cepat, lakukan itu. Baik, lalu mereka menarik sebuah tuas. Dan tiba-tiba orang itu meledak. Hah? Apa itu benar manusia? Atau zombie? Itu manusia. Berisik. Tentu saja itu adalah manusia. Bereksperimen dengan manusia sangat menyenangkan kan? Bereksperimen dengan manusia. Pokoknya ilmuwan itu sangat gila. Eksperimen ini seperti hiburan bagi mereka. Jika aku bisa memilih, lebih baik tinggal berdampingan dengan zombie daripada dengan mereka. Ku dengar kalian membawa hal yang menarik. Biarkan aku melihatnya. Kalian tahu kan konsekuensi apa yang kalian terima jika mengecewakanku? Tentu saja kami gak akan berani membuatmu kecewa. Jadi ini subjek eksperimen yang kalian bicarakan. Iya, benar sekali. Saat kami menangkapnya, tiba-tiba ada zombie wanita yang melindunginya mati-matian. Jika lengah, mungkin kami gak akan selamat. Sungguh menarik jika berhasil membuat zombie yang memiliki kesadaran. Dr. Lin telah memerintahkan kami untuk mencari subjek baru, tapi kami teringat dengan Anda. Jadi kami membawanya kemari. Baiklah kalau begitu. Ada beberapa cairan yang baru dikembangkan. Cepat ambilkan itu. Siap. Zombie gak punya perasaan apapun. Hanya ada satu yang menarik bagi mereka, yaitu suara kebisingan. Ayo, kita mulai pembedahan ini dari leher. Apa yang kau lakukan? Hei, lepaskan aku. Gak mau. Aku gak mau mati. Tiba-tiba seseorang berkata, berhenti. Ternyata itu adalah seorang wanita. Dr. Lam, bukankah Anda selalu meremehkanku? Apakah sekarang Anda berubah pikiran? Bos ingin bertemu dengannya. Kalau kau punya pertanyaan, silahkan tanyakan langsung pada bos. Cepat, bawa dia. Li Xiang pun tidak jadi dibedah dan dia dibawa pergi. Kau gak punya selera humor sama sekali. Karena 3 orang ini melakukan sesuatu tanpa izin, bos memberikannya padamu untuk menjadi subjek eksperimen. 3? Kami bertiga. Oke, gak masalah. Mereka pun pergi. Tidak, kumohon. Biarkan kami pergi. Apa yang kau bilang? Tidak. Li Xiang dibawa jalan. Dan di sekelilingnya ada banyak sekali kapsul yang berisi mungkin orang yang telah berubah menjadi, mungkin karena udah bukan manusia bisa disebut mutan kali ya. Aku sarankan untuk gak ceroboh. Remote ini terhubung dengan gelang listrik yang ada di kakimu. Jika aku menekan tombolnya, kau akan seperti tersambar petir. Kenapa kau membawaku? Kau akan segera tahu. Lalu dia membawa Suyang ke Tongsi dan juga Wupin. Itu adalah Tongsi dan Wupin. Bukankah mereka jatuh dari tebing dan mati? Mereka jatuh tapi gak mati. Lalu orang-orangku menemukannya dan membawanya kemari. Sekarang mereka adalah eksperimenku. Jika ini berhasil, mereka akan menjadi senjata terkuat bagi organisasi. Apa kalian semua gila? Menggunakan manusia sebagai eksperimen. Aku nggak sama seperti dia. Dia nggak peduli dengan nyawa manusia. Yang kulakukan adalah meneliti virus itu sendiri. Saat mereka dibawa, mereka udah terinfeksi dan sekarat. Hanya dengan cara ini, mereka bisa bertahan. Intinya aku menyelamatkannya. Menjijikan. Apa ini menjijikan? Lalu siapa yang lebih menjijikan dibanding orang yang hidup bersama wanita zombie ini? Ternyata Yuxin ada di belakangnya. Yuxin? Tapi Yuxin langsung menyerang Suyang. Tapi serangan pertama berhasil dihindari. Yuxin, apa yang terjadi padamu? Hei, gunakan ini. Lalu Suyang diberi pedang. Yuxin, ini aku Suyang. Tapi kali ini dia nggak menjaga Li Suyang, tapi malah menyerangnya. Li Suyang mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya, tapi dia berhenti tepat di sebelah lehernya. Lalu Yuxin menyerang balik dan dia berhasil menahan Suyang. Yuxin, sadarlah. Sepertinya kau lebih pilih digigit daripada membunuhnya. Ini benar-benar sangat menyentuh. Siapa kalian sebenarnya, ha? Kau sangat mencintai zombie itu. Dia istriku. Tapi karena kau nggak mampu untuk melindunginya, dia berubah menjadi seperti ini. Tiba-tiba dokter Lam menembak sesuatu dan itu mengenai Yuxin, dan Yuxin pun pingsan. Apa yang kau lakukan padanya? Jika aku dapat menyelamatkan istri dan anak yang ada di kandungannya, apa kau bersedia menjadi bawahanku? Apa kau bilang kau harus menyadari bahwa nggak ada yang lebih tahu tentang virus ini dibandingkan dengan kami? Kalau kau ingin dia selamat, itu hanya bisa terjadi di sini. Kenapa kalian ingin membantuku? Tentu saja ini nggak gratis. Kalau kau bersedia bergabung dengan organisasi, hal pertama yang harus kau lakukan adalah membawa saudaramu Cao Tianlei kemari. Cao Tianlei? Untuk melawan lawan yang kuat, kita harus memulainya dari orang-orang sekitarnya. Aku percaya kau mengenal Cao Tianlei lebih baik daripada siapapun. Dalam hati Suyang, Cao Tianlei, jangan salahkan aku mengambil keputusan ini, karena kau telah jauh berbeda. Selama kau bisa menyelamatkan anak dan istriku, aku akan melakukan apapun. Kita kembali ke rombongan Tianlei. Mereka mulai jalan balik ke pangkalan. Aku nggak percaya kita mendapatkan banyak senjata kali ini. Dilihat dari banyaknya senjata, banyak orang yang telah mati di tangan Likang. Aku telah mencari mereka kemanapun, tapi tetap gak menemukannya. Tapi, tolong, kami akan jatuh. Tapi bukankah lebih simpel untuk membunuh mereka aja? Kenapa repot-repot membawanya ke pangkalan? Meskipun mereka bawahan Likang, mereka tetap manusia. Lebih baik kita bawa mereka ke pangkalan dan beri sanksi militer. Dalam hati Tianlei, apakah Likang berasal dari organisasi itu? Sepertinya jaringan mereka udah lebih jauh dari yang aku perkirakan. Awas, hati-hati. Tiba-tiba mobilnya menabrak sesuatu. Mereka semua pun akhirnya berhenti. Apa yang terjadi? Ada apa?
Saat dilihat, ternyata itu sebuah binatang yang udah menjadi mutan dan dia mati. Ini seekor sapi. Dilihat dari lukanya, sepertinya dia telah bertemu zombie. Lukanya sangat dalam. Ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh zombie biasa. Pasti ini ulah mutan. Lukanya sangat rapih. Jika ini benar ulah mutan, maka mutan ini pasti sangat kuat. Kita harus segera pergi dari sini untuk menghindari mutan itu. Bagaimana Wang Miao? Apa itu bisa diperbaiki? Bukan masalah besar, tapi ini butuh lebih banyak usaha dan lebih banyak waktu. Ada mutan di sini. Bukankah ini berbahaya? Kakak, kumohon lepaskan kami. Apa kalian lupa? Orang yang kalian tangkap juga akan memohon seperti ini. Tapi apa kau melepaskannya? Jika benar ada mutan, kalian yang akan menjadi umpan. Tidak. Tonglei, mau kemana kau? Bentar, buang-buang air kecil. Iya aku juga dikit. Baiklah, kita beristirahat sebentar sambil menunggu mobil diperbaiki. Siap. Aduh, cepat. Aku udah gak bisa menahannya lagi. Leganya. Hampir aja aku gak bisa menahannya. Tonglei melihat daun di tanah, dan di daun itu ada semut. Pasti sulit ya bagimu untuk hidup akhir-akhir ini. Dia pun membantu semutnya untuk keluar dari genangan air itu. Tapi tiba-tiba genangan air itu bergetar. Suara apa itu? Dari arah jembatan tiba-tiba ada mobil penculik alias hardtop datang. Itu, apa kau mendengarnya? Iya, sepertinya ada yang mengejar mobil itu. Shaoli, bertahanlah sebentar lagi. Ternyata ada monster yang mengejar. Dan monster ini terlihat seperti lobster mungkin ya. Brengsek, orang yang sedang menyetir menahan setirnya dengan tongkat. Dan dia harus menembaki monster itu. Tapi monster itu gak terdampak sama sekali. Dan monster itu menyerang mobilnya. Mobilnya sampai guling. Karena mobilnya berguling, orang yang di dalam sampai terpental keluar. Itu Kapten Chen. Aku akan menyelamatkanmu, Kapten. Tunggu, Tonglei, kembali. Monster itu di sini. Tolong, aku gak mau mati. Diamlah, atau aku akan melemparmu. Monster jelek, aku di sini. Dan monster itu langsung melihat ke arah Tonglei. Aku akan membantunya. Tapi itu belum selesai diperbaiki. Dan mereka terus menembaki monster itu. Sial, peluruku habis. Dan monster itu maju. Monster itu sangat cepat. Monster itu menyerang ke arah Tonglei. Tapi dengan cepat, Tianlei menggunakan mobil untuk menabrak serangannya. Cepatlah, selamatkan Kapten Chen. Iya, baik, Kapten. Syukurlah, aku akan membawamu. Ayo, Kapten. Setelah menabrak, mobilnya digas terus. Tapi dengan capitnya, dia mengambil mobil itu. Tianlei buru-buru keluar, dan mobil itu dihancurkan. Hampir aja aku jadi daging cincang. Para tentara mempersiapkan rudal. Tembak! Rudalnya meledak di monster itu. Tapi monster itu sama sekali gak terluka. Bahkan itu gak bisa menggoresnya sedikit pun. Mutan ini sangat kuat. Sistem, pindahin mutan ini. Memulai pemindaian. Lobster mutan tingkat 5. Lincah, kuat, dan memiliki pertahanan yang kuat. Senjatanya adalah kedua capitnya dan cangkang yang bisa menahan berat hingga 10 ton. Kelemahannya adalah otaknya. Namun karena pertahanan yang sangat kuat, itu sangat sulit untuk ditembus. 10 ton. Itu emang sulit untuk dihancurkan. Lobster itu maju. Tianlei mengambil kapaknya. Rasakan ini. Dia melawan monster ini secara langsung. Apa dia bodoh? Lalu Tianlei lompat. Gak peduli seberapa keras cangkangmu, akulah yang terbaik dalam hal mengupas lobster. Dan dia menyerang kepalanya. Dan kepalanya berhasil terbelah. Tapi belum dalam. Tianlei terus menekannya. Sampai akhirnya lobster itu pun mati. Dan Tianlei mengambil inti kristalnya. Bagus, ini inti kristal tingkat 5. Yeay, kita menang. Bagaimana itu mungkin? Dia mengalahkan monster yang bahkan granat aja gak bisa kalahkan. Bagaimana keadaanmu, Kapten Chen? Aku baik-baik aja. Tapi Shaolu, dia berada dalam mobil bersamaku. Sial! Apa yang terjadi? Bukankah kau seharusnya berada di pangkalan? Dan kenapa monster itu mengejarmu? Apa terjadi sesuatu di sana? Tidak, di sana sangat aman. Aku hanya keluar untuk menjalankan misi. Seperti yang kita tahu, saat pertama wabah ini menyebar, semua negara membentuk pangkalan untuk menampung orang-orang yang selamat. Pangkalan kita adalah nomor 6 yang terletak di Yuzhou, dan daerah sekitarnya memiliki pangkalannya masing-masing dan berada di bawah organisasi pusat. Beberapa saat lalu, ketua kami menerima telepon dari pusat bahwa pangkalan nomor 5 gak bisa dihubungi dan udah beberapa hari. Pangkalan nomor 5 adalah yang paling besar yang mempunyai 100.000 pengungsi. Jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi pukulan telak bagi umat manusia. Karena pangkalan kami adalah yang terdekat, pusat memerintahkan kami untuk memeriksanya. Oleh karena itu, ketua membuat tim beranggota 100 orang dan aku adalah kaptennya. Tapi aku gak menyangka akan bertemu monster itu yang menyebabkan aku kehilangan hampir semua anggotaku dan menyisakan aku dan Shaolu. Jika aku gak bertemu denganmu, mungkin aku juga akan mati. Kapten Chen terluka parah. Dia harus cepat dibawa ke pangkalan dan mendapatkan pengobatan. Enggak, aku belum menyelesaikan misi ini. Bagaimana mungkin aku kembali? Kapten, kau terluka. Jadi gak ada gunanya kau pergi ke sana. Kalau begitu, Tonglei dan Lin Hu, kau kembali bersama Kapten Chen dan makanan yang telah kita bawa untuk misi memeriksa pangkalan nomor 5. Biar aku yang melakukannya. Bagaimana bisa kau mengambil misi ini? Kau bukanlah bagian dari anggota militer. Jika terjadi sesuatu padamu di sana, bagaimana caranya? Aku menjelaskannya pada ketua dan yang lain. Kapten, dengan kekuatan Kapten Chow, aku yakin dia gak akan terluka.
Terlebih lagi, tubuhmu udah gak bisa dipaksakan. Ini, percayalah padaku. Baiklah, aku percayakan padamu. Wuxuan, siapkan 5 mobil. Atur siapa aja yang ikut denganku. Dan siapa yang kembali ke pangkalan. Baik, semuanya, pindahkan makanan ini ke mobil belakang. Wang Miao, kau kembalilah bersama yang lainnya ke pangkalan. Kenapa kau menyuruhku kembali? Aku ini seorang prajurit yang gak takut mati. Apalagi harus membawa kembali ke pangkalan. Bukankah kau selalu ingin kembali ke pangkalan? Lupakan ucapanku yang dulu. Kau itu unik, aku banyak belajar darimu. Lagi pula, aku udah diperintahkan untuk menemanimu oleh ketua. Jika tidak diperintahkan untuk kembali, aku gak akan kembali. Karena kau sangat mengagumiku, aku akan menganggap kau sebagai adik kecilku. Kau seperti anjing lajang. Baiklah, aku akan mencari kamu beberapa wanita. Siapa juga yang mau? Kapten Chow, anggota yang akan ikut denganmu telah siap. Kenapa kau membawa hanya sedikit prajurit? Setidaknya bawalah setengahnya. Jika pangkalan nomor 5 jatuh, meskipun semua orang yang di sini pergi itu nggak berguna, karena ini hanya penyelidikan, semakin sedikit orang itu semakin bagus. Meskipun ini nggak jauh untuk kembali ke pangkalan, itu nggak menjamin kalian nggak akan bertemu dengan mutan. Karena makanan ini sangat penting. Kembalilah dengan selamat. Sepertinya kau udah jauh lebih dewasa. Ini peta menuju pangkalan nomor 5. Jika situasi gawat, kembalilah dan tunggu perintah ketua. Jangan bertindak seenaknya, aku mengerti. Jangan beritahu Pinyan dan yang lainnya. Itu akan membuat mereka khawatir. Baiklah, tapi aku nggak bisa menahannya terlalu lama. Jadi cepatlah kembali. Terima kasih. Yaudah, ayo kita pergi. Hari pun hujan. Di tengah hutan ada banyak sekali orang. Lari, cepat. Orang-orang itu dikejar oleh zombie. Dan beberapa orang tertangkap. Dan ada yang jatuh. Ibu, apa kau baik-baik aja? Iya, ayo cepat lari. Mereka pun lanjut lari. Dan mereka menemukan suatu tempat seperti gua. Xiaotong, kau bersembunyilah di sana. Lalu ibu bagaimana? Udah, ayo cepat. Dia pun didorong. Ibu! Dan gua kecilnya ditutup. Udah, jangan keluar. Dari celah-celah batu, dia melihat orang-orang semua digigit zombie. Satu persatu orang mati. Lalu tiba-tiba ada yang membunyikan bel. Dan para zombie melihat ke arah bel itu. Ternyata ada seseorang misterius. Saatnya bekerja. Ayo, mencari teman baru lagi. Para zombie itu mengikutinya. Lalu dia menggeser batunya. Dan dia keluar. Hah? Ibu, di mana kau? Ibu, Xiaotong. Aku sangat takut. Aku pikir ibu udah. Saat dilihat, ternyata ibunya terluka. Maafkan ibu, nak. Aku udah gak bisa menemanimu lagi. Enggak, ibu, jangan tinggalkan aku. Meski kau nanti akan hidup sendiri, kau harus jadi anak yang berani. Jika ibu berubah menjadi zombie, tolong bunuh ibu. Enggak, ibu, aku gak bisa. Ibu udah gak bisa menahannya lebih lama lagi. Ibu gak ingin berubah menjadi zombie. Akhirnya ibunya pun meninggal. Ibu! Sedangkan rombongan Tianlei masih berjalan ke arah pangkalan nomor 5. Berapa lama lagi untuk sampai ke pangkalan nomor 5? Jarak ke pangkalan nomor 5 adalah 2000 km. Jika kita sehari menempuh 200 km, mungkin membutuhkan 5 hari. Loh, matematikanya gimana? 200 km kali 5 1000, berarti 10 hari dong harusnya dong. Yang translate nih gak bisa matematika, cok. Apakah kita membawa cukup makanan? Baru aja aku duduk di atas makanan bertonton. Sekarang aku sibuk memikirkan apa yang akan dimakan. Sungguh sial. Tenang aja. Jika kau nggak dimakan zombie, kami akan membawamu kembali dengan selamat. Ada satu mobil yang masuk ke dalam seperti lubang besar. Apa yang terjadi? Maaf kapten, karena licin, mobil yang kukendarai terjun. Gak apa-apa, asal yang lainnya selamat. Tapi bagaimana kita mengeluarkannya dari bawah sana? Kita harus menebang pohon dan menjadikannya pijakan. Ini bukanlah pekerjaan ringan. Terlebih lagi, sekarang udah gelap. Lebih baik kita beristirahat dulu. Nggak, itu nggak akan berhasil. Kenapa? Soalnya kita diapit oleh 2 gunung. Terlebih lagi saat ini sedang hujan. Pasti akan terjadi banjir. Lebih baik kita segera pergi dari sini. Iya, dia benar. Yang Feng, kau lebih familiar dengan keadaan pegunungan. Bawa beberapa orang untuk menebang pohon. Kita harus selesai dalam waktu 1 jam. Oke. Yang Feng dan 2 tentara pun pergi ke hutan. Hari ini sangat sial. Pertama, bertemu dengan lobster mutan. Dan sekarang saat menuju pangkalan kelima, mobil yang kita kendarai terperosok masuk dalam lubang. Masih mending. Yang terburuk, tetaplah jika kau dimakan oleh zombie. Diamlah dan cepat tebang pohon agar kita cepat kembali. Apa itu bisa? Agar cepat, kita akan berpisah. Kau akan tebang pohon ini. Oke, dia pun bersiap-siap. Saat dia memotong, tiba-tiba ada suara aneh. Hah? Suara apa itu? Mungkin itu hanya hayalanku aja kan? Hah? Itu bukan hayalanku. Beneran ada. Tiba-tiba pundaknya dipegang. Hah? Siapa itu? Hah? Itu kalian. Lihat. Dia sangat penakut. Lihat, dia ketakutan. Sialan, gak lucu tahu. Maaf. Itu cuma bercanda kok. Bentar, suara apa itu? Aku gak akan ketipu kedua kalinya. Enggak. Ini bukan ulah kami. Ayo kita lihat. Lalu mereka mencari tahu. Dan mereka menemukan sekumpulan zombie yang sangat banyak berbaris. Semuanya, ambil barang-barang yang ada di dalam mobil biar beratnya berkurang. Lalu setelah itu, gunakan batu untuk menahan rodanya. Baik, mereka pun terus bekerja.
Lalu Wuxuan menyentuh lantai. Saudara Lei, lihatlah ini. Ada apa? Kupikir lubang ini sengaja dibuat. Alasannya, perhatikan di sana, ada tanah yang baru digali. Sepertinya mereka menggunakan sekop karena itu sangat rapi. Dan di atasnya ada banyak daun kering yang sengaja ditaruh. Sedangkan sampai jarak 200 mil, gak ada kehidupan di sini. Siapa yang memasang ini dan apa tujuannya? Baiklah, kita harus segera menyelesaikan pekerjaan ini. Lalu tiba-tiba muncul banyak sekali zombie. Kenapa ada banyak sekali zombie? Aku gak merasakannya karena petir ini. Cepat tembak! Ini sulit karena jarak pandang sangat terbatas. Reload! Mereka pun juga menggunakan rudal. Sial, ini gak berakhir dengan mudah. Cepat bunuh mereka! Tapi tiba-tiba tanahnya mulai longsor. Hah, hentikan! Itu akan menyebabkan tanah longsor. Para zombie pun mulai maju. Cepat masuk ke mobil. Mereka pun semua masuk. Tapi mobil mereka semua dikelilingi zombie. Sedangkan Tianlei masih di luar dan membantai para zombie. Cepat, gunakan peredam. Kita akan membantu kapten. Iya, mereka pun mulai menembak. Tapi kali ini menggunakan supresor untuk meminimalisir suara. Sedangkan yang Feng-nya biasalah panahnya. Dan ternyata ada yang mengintai dari atas. Dan itu adalah Su Yang. Kau membunuh banyak orang dalam sekejap. Itu sangat kejam. Jika berbicara kekejaman, kau lebih kejam karena berniat membunuh saudaramu sendiri. Sejak dia mengorbankan istri dan anakku untuk menyelamatkan Wuxuan, gak ada lagi saudara di antara kita. Para zombie masih mengerumuni mobil. Ah, cepat pergi dari sini. Sial, mobilnya gak mau bergerak. Sedangkan Tianlei masih membunuh para zombie itu sendiri. Ini buruk. Zombie semakin banyak berdatangan. Aku harus segera menemukan cara. Lalu dia melihat tanahnya mulai longsor lagi. Matikan semua lampu mobil. Cepat matikan. Lampu mobil pun semua dimatikan. Wuxuan, kemari dan bantulah aku. Oke. Lalu Tianlei memotong sebuah pohon dan mereka berdua mengangkatnya. Dorong mereka ke lubang. Ha! Menggunakan pohon itu, mereka berdua mendorong para zombie itu ke lubang. Dan para zombie itu pun berhasil didorong ke sana. Lalu Tianlei masuk satu mobil. Dan Wuxuan masih menembaki para zombie. Tianlei langsung injek gas mobilnya. Dia menabraki para zombie itu. Dan dia menarik perhatian para zombie. Lalu pintu mobil yang Feng dibuka. Hah! Astaga! Yeay, ini aku. Gak heran dia dikenal sebagai pahlawan. Dia gak ragu untuk menarik perhatian zombie agar rekannya bisa lari. Jalan keluar udah kita tutup. Bagaimanapun juga, mereka seperti kura-kura dalam guci. Cao Tianlei bisa membunuh banyak zombie. Apa zombie yang kau siapkan bisa membunuhnya? Ditambah lagi mereka punya senjata berat. Saat ini hujan sangat lebat. Itu akan menyebabkan banjir. Terlebih lagi, di sini mudah longsor jika mengeluarkan suara tembakan. Meskipun dia sangat kuat, dia gak akan bisa menghadapi banyak zombie sekaligus dengan tangan kosong. Kau benar. Kau lebih mengenal dia daripada aku. Hanya kau yang bisa memikirkan cara seperti ini. Lihatlah. Pertunjukan baru akan dimulai. Semua zombie itu mengejar mobil Tianlei. Sial, mereka sangat cepat. Lubang yang sengaja digali dan zombie tiba-tiba muncul. Ini bukan kebetulan. Apa ada yang merencanakan ini? Di mana dia? Di mana? Karena hujan ini, aku nggak bisa mendengar apa-apa. Aku akan membereskan para zombie ini terlebih dahulu. Cepat, beli senjata. Tianlei membeli RPG dan dia keluar dari atap mobil. Lihat apa yang akan dilakukan. Hah? Enggak, itu akan membuat tanah longsor. Hancurlah. Lalu Tianlei menembaknya, tapi RPG-nya belok ke atas. Ledakan itu membuat tanah longsor. Dan zombie itu tertahan karena tanah longsor itu. Selesai. Aku akan lolos dari longsor jika bisa keluar dari perbukitan ini. Tianlei pun tancap gas. Tapi di sebuah belokan, tiba-tiba ada batu besar yang menghalangi jalan. Tianlei menabrak batu itu. Saudara Lei! Cao Tianlei, ini semua terjadi karena ulahmu sendiri. Mobil Tianlei pun ikut terbawa dalam longsor itu. Tiba-tiba, Tianlei masuk ke sebuah ruangan. Selamat kepada host. Anda telah naik level, sekarang Anda adalah letnan. Naik level? Apa aku seorang letnan sekarang? Hei sistem, kenapa kau gak memberitahu lebih awal? Aku kira aku mati. Sistem baru aja menghitung poin yang didapat. Jadi Anda gak bisa menyalahkan sistem. Berdasarkan kinerja Anda, kini Anda dapat membuka toko lebih canggih secara gratis. Ini gak ada yang berbeda. Toko terbuka. Hah? Ini semua adalah isinya. Ada begitu banyak senjata yang belum pernah aku lihat. Semua ini canggih-canggih. Tolong lihat aja, jangan menyentuhnya. Semua benda yang ada di sini dapat ditukar dengan inti kristal level 5. Hah? Untuk apa kau memperlihatkannya jika aku nggak bisa memilikinya secara gratis? Sebentar, itu cairan evolusi. Ada 10 cairan evolusi. Hei, simpan itu kembali. Sistem, aku nggak peduli dengan barang lainnya. Cairan ini sangat penting. Aku bisa menyembuhkan seseorang jika ada yang terinfeksi. Begini saja, barang ini aku ambil dulu. Nanti jika aku punya kristalnya, akan langsung kubayar. Tidak bisa. Ayolah, jangan pelit. Kita kan ada di kapal yang sama. Meskipun kau bukan manusia, tapi kau ingin dunia ini kembali damai kan? Ya udah, aku anggap itu setuju. Hei, pelanggaran! Kelompok Tianlei dan para tentara mulai mencari Tianlei di bekas tanah longsor itu. Ah, ini mobilnya, ayo cepat! Lalu mereka cepat menggalinya. Biasanya orang bisa bertahan hanya beberapa menit, tapi ini udah setengah jam. Dasar bodoh. Aku udah bilang jangan melakukannya. Diamlah, Saudara Lei pasti baik-baik aja. Tiba-tiba tangan Tianlei keluar. Saudara Lei,
Saudara Lei, ayo, Saudara Lei, apa kau baik-baik aja? Kau membuat kami khawatir. Apa kalian pikir aku udah mati? Dia masih hidup. Mustahil. Bagaimana bisa kau bertahan di bawah lumpur begitu lama? Paru-parumu terbuat dari apa? Paru-paru milikku ini seperti ikan paus. Jangankan dalam lumpur, di bawah air aja aku bisa bertahan. Kau pikir aku bodoh? Jangan bercanda. Situasi kita belum membaik. Hujan sangat lebat, itu bisa memicu longsor susulan. Kita harus segera pergi. Ini semua karena batu ini. Apa yang harus kita lakukan? Aku berterkubur hidup-hidup karena batu sialan ini. Yang melakukan semua ini pasti orang yang sama. Aku nggak tahu siapa pelakunya, tapi aku yakin dia ada di sekitar sini. Aku nggak yakin di mana posisinya, tapi yang pasti saat ini dia sedang mengawasi kita. Aku akan memperlihatkan kekuatanku padanya. Lalu Tianle mengambil kapaknya dan langsung menghancurkan batu itu. Batu besar tadi yang menghalangi jalan. Melihat itu Tianle kaget. Dia bisa menghancurkan batu sebesar itu dalam sekejap. Sepertinya kau belum terlalu mengenal saudaramu itu. Jangan senang dulu Cao Tianle. Ini hanya permulaan. Kau pasti akan mati di tanganku. Mereka pun akhirnya jalan kembali. Di mobil semuanya tertidur. Sepertinya mereka sangat kelelahan. Saudara Lei, apakah benar semua yang terjadi tadi malam sudah direncanakan? Aku nggak tahu. Tapi jika itu benar mereka nggak akan menyerah. Kita harus lebih berhati-hati. Ternyata wanita tadi, Xiao Tong, dia terus berlari dan dia datang ke ujung tebing. Dan ternyata dia melihat rombongan Tianle. Itu tentara. Hei, tolong aku. Tolong. Saudara Lei, sepertinya aku mendengar suara orang minta tolong. Hei, tolong aku. Kumohon, berhenti. Apa ada sesuatu? Sepertinya suara gadis kecil. Apakah kita akan berhenti? Lebih baik jangan, karena kita nggak tahu itu jebakan atau bukan. Petugasnya benar. Kita baru aja disergap tadi malam. Siapa tahu itu juga musuh. Tapi jika dia hanya harus selamat, apakah kita nggak akan menyelamatkannya? Tapi itu nggak masuk akal. Bagaimana mungkin gadis kecil bisa bertahan di pegunungan? Tiba-tiba Xiao Tong merosot dan dia jatuh ke tengah jalan. Pas di depan mobil Tianle. Mereka langsung mengerem. Untungnya Xiao Tong nggak terlindas. Tianle pun turun dari mobil dan dia menghampirinya. Ah, apa dia mati? Tolong aku. Apa yang akan kita lakukan? Bawa dia. Xiao Tong pun dibawa. Gadis ini sepertinya berusia 16 tahun. Dia pasti sangat menderita. Aku akan memeriksanya, dia tergigit atau enggak. Wang Miao pun membuka jaketnya. Oh, meskipun dia kurus, dia punya banyak daging di bagian. Lalu Xiao Tong bangun. Dasar mesum. Wang Miao langsung ditampar. Apa yang kau lakukan? Aku akan membunuhmu. Hei, kami telah menyelamatkanmu. Ah, sial. Apa kau pikir kau bisa senaknya menyentuh tubuh wanita? Lalu topinya lepas. Melihatnya Yang Feng kaget. Hah? Perempuan? Hei, lepaskan aku. Kenapa kalian mengikatku? Diam. Aku gak peduli siapa kau sebelumnya. Karena kau telah masuk ke mobil kami, kau harus mengikuti peraturan yang kami buat. Kau punya 3 pilihan. Pertama, kami akan memeriksa tubuhmu, tergigit atau enggak. Yang kedua, kau harus duduk dengan tenang. Kalau kau tidak berubah menjadi zombie, kami akan melepaskanmu. Dan yang terakhir, pergilah dan jangan ikuti kami. Silahkan pilih sendiri. Baiklah, biarkan aku terikat seperti ini. Petugasnya, kau sangat ahli dalam hal ini. Jika berbicara dengan anak keras kepala, ketegasan itu diperlukan. Baiklah, siapa namamu? Dan dari mana kau berasal? Dan kenapa kau bisa ada di sini? Namaku Chou Shantong. Dan aku berasal dari pangkalan nomor 5. Pangkalan nomor 5? Rumahku ada di Luchou. Setelah bencana, aku pergi ke pangkalan nomor 5. Di sana sangat aman. Sampai setengah bulan yang lalu, sekelompok burung mutan menyerang dari luar pangkalan. Meskipun pangkalan itu langsung ditutup, beberapa orang telah terinfeksi. Virus menyebar dengan sangat cepat, dan pangkalan jadi gak terkendali. Untuk mencegah penyebaran semakin meluas, gerbang masuk ditutup, dan para penjaga menembak tanpa pandang bulu. Pada akhirnya, kami terpaksa keluar dari pangkalan nomor 5. Di tengah perjalanan, kami gak menyangka ada banyak zombie di pegunungan. Banyak yang mati di sana. Kakak Lei, apakah zombie yang dia maksud yang kita temui tadi malam? Zombie itu sangat cepat, pasti bukan zombie biasa. Apa ada sesuatu yang aneh di pegunungan ini? Ah, di belakang zombie itu ada seseorang yang bersembunyi. Seseorang? Iya, itu benar. Sepertinya para zombie itu menganggapnya sebagai tuan, karena zombie itu mematuhi semua perintahnya. Siapa orang yang bisa mengendalikan zombie itu? Mungkin itu mutan shaman, tapi mereka nggak punya kecerdasan. Jadi kemungkinan yang paling masuk akal itu adalah manusia. Dia terlihat seperti apa? Aku nggak tahu dengan jelas. Hanya saja dia mengenakan jubah hitam, dan aku melihat dia memegang lonceng di tangannya. Siapa dia? Kenapa dia malah menggunakan kekuatannya untuk melawan kita, bukan untuk melawan zombie? Itu nggak masuk akal. Yang jelas dia musuh. Musuh berkata, karena kita berhasil selamat dan mengetahui tujuan kita adalah pangkalan nomor 5, mereka pasti akan bersiap untuk menyergap. Kakak Lei, apa kita akan kembali dan menunggu perintah? Kita nggak bisa menghindarinya. Meski dia tahu tujuan kita tetap gak berubah. Apa kau akan pergi ke pangkalan nomor 5? Benar, kami dari pangkalan nomor 6. Seminggu yang lalu, pangkalan nomor 5 kehilangan kontak dan kami kesini untuk memeriksanya. Karena kau dari pangkalan nomor 5, seharusnya kau mengetahui situasi di sana. Gak, aku gak mau ke sana. Gak mau. Jangan khawatir, kami akan melindungimu. Enggak.
Apa kau tahu ada berapa banyak zombie di sana? Ada 130.000 tahu. Sebelumnya pangkalan nomor 5 hanya tinggal bagian ini. Namun sekarang mungkin udah musnah. Jika kita pergi, akan ada banyak zombie di sana. Apa kau yakin bisa melindungiku? Ternyata kau cukup pintar. Aku nggak mau kembali ke tempat itu lagi. Cepat, antar aku ke pangkalan nomor 6. Kami nggak punya kendaraan untuk mengantarkanmu. Aku nggak peduli. Sialan, diamlah. Telingaku sangat sakit. Aku udah lama menjadi petugas kepolisian, tapi gak pernah bertemu gadis yang sangat keras kepala sepertimu. Diamlah. Jika tidak, kau akan menarik perhatian para zombie. Lalu Tianle, dia mengambil kapaknya. Kau, apa yang akan kau lakukan? Tianle mengayunkan kapaknya, tapi ternyata dia melepaskan ikatan Xiaotong. Kau gak memiliki tanda-tanda pernah digigit. Aku tak akan bersikap kasar padamu. Kalau kau gak ingin ikut, aku akan menyuruh beberapa orang untuk mengantarmu. Beri dia sedikit makanan dan air. Baik, dilihat dari teriakanmu, kau sangat sehat. Jadi kau pasti mampu untuk menuju pangkalan nomor 6 dengan berjalan kaki. Tapi sebelum itu, saat kami menuju kemari, kami bertemu banyak zombie, mutan, lobster mutan, banteng mutan, dan masih banyak lagi. Yaudah, semoga kau beruntung. Yuk, kita pergi. Hei, apa kalian benar-benar seorang pria? Apa kita akan meninggalkannya begitu aja? Tunggu dan lihatlah. Tunggu aku. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di malam hari, mereka pun berhenti untuk beristirahat. Beberapa tentara berjaga, beberapa tidur, dan beberapa lagi membangun api unggun. Bagaimana keadaan Ciantong? Dia masih tertidur. Kurasa karena terlalu kelelahan. Nafsu makan dia sangat banyak. Dia menghabiskan makanan untuk 3 orang. Kapten, mungkin makanan yang kau berikan padanya akan habis dalam sehari. Dia punya sifat yang buruk. Siapapun yang menikahinya pasti sungguh gak beruntung. Tuh Wang Miao, dia mengambil keuntungan yang sangat besar. Apa kau berencana menjodohkan Wang Miao dengan wanita itu? Dia pasti akan gila nanti. Oke, berhenti bercanda. Kakak Lei, apa ada yang salah? Kenapa kau mengumpulkan kami semua? Dengan kecepatan ini, kita akan sampai dalam 2 hari. Jika yang Xiaotong katakan itu benar, maka bisa dipastikan kalau tempat itu sudah menjadi sarang zombie. Situasi ini sangat buruk. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pangkalan nomor 5 telah menjadi sarang zombie dan gak ada yang selamat. Yang kedua, mungkin masih ada yang selamat dan bertahan di sana. Jika itu yang pertama, kita hanya harus segera kembali. Namun jika itu yang kedua, kita harus menyelamatkan orang-orang yang selamat bagaimanapun caranya. Saudara Lei, pengamatanmu sangat benar dan kita telah melewati berbagai situasi buruk. Kenapa sekarang kau terlihat gugup? Apa itu karena burung mutan? Mutan yang telah kita lawan sebelumnya itu ada di tanah. Jika kita nggak bisa melawannya, kita masih bisa melarikan diri. Munculnya mutan burung itu membuktikan bahwa virus telah menyebar sampai ke langit dan itu akan sangat merepotkan. Tapi bukan itu yang aku khawatirkan. Lalu apa yang kau khawatirkan, Kapten? Banyak hal terjadi belakangan ini, mulai dari jebakan dan juga orang yang bisa mengendalikan zombie. Sepertinya peristiwa ini saling berhubungan satu sama lain. Entah kenapa, aku merasa masalah yang besar akan kita hadapi. Jadi aku memanggil kalian untuk memberi kalian ini. Itu cairan evolusi. Bukankah kau bilang hanya ada 1? Atau pangkalan udah memproduksinya secara massal? Aku minta maaf, karena ada keluarga lu hari itu. Aku harus berbohong bahwa cairan evolusi ini diproduksi oleh pangkalan. Itu nggak benar. Malam ini akan kuberitahu kalian mengenai rahasia dan dari mana aku mendapatkan cairan ini. Lalu Tianle mulai menceritakannya. Itu kebenarannya. Jadi Kapten adalah orang yang terpilih untuk menyelamatkan dunia oleh sistem yang nggak dikenal. Kakak Lei, apa kau bercanda? Ini seperti cerita di novel. Atau mungkin Kapten terlalu banyak baca novel, jadi menganggap kau adalah karakter utama dalam novel itu. Yang dikatakan Kakak Lei benar. Awalnya aku juga tidak percaya sampai kita membunuh kadang mutan terakhir kali. Ini luar biasa. Maaf karena telah merahasiakannya. Karena ini adalah rahasia terbesarku. Jika ada yang mengetahuinya, itu akan membahayakanku. Aku memberitahu kalian karena aku percaya pada kalian semua. Jangan khawatir Kapten, kami nggak akan membuatmu kecewa. Iya, aku juga. Situasi di pangkalan nomor 5 sangat sulit diprediksi. Mungkin ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit. Jadi agak sedikit sulit menjamin kalian nggak terluka. Untuk berjaga-jaga, bawa 1 orang 1. Jika kalian tergigit zombie, segera suntikan itu. Kenapa nggak menyuntikannya sekarang? Meskipun ini bisa melawan virus, tapi juga punya risiko yang besar. Hanya 1% tingkat keberhasilannya. Dan itu tergantung pada tubuh kalian. Jika kalian gagal, kalian akan menjadi zombie. Itu benar. Bahkan Wuxuan hampir nggak berhasil. Tubuhku ini jauh lebih buruk dibanding Wuxuan. Jadi jangan menggunakannya jika itu nggak terlalu penting. Namun jika kalian digigit zombie, segera suntikan cara evolusi itu. Jangan sampai terlambat. Jika terlambat, itu nggak akan berguna. Baiklah, Wuxuan dan petugasnya, karena ini udah larut, kembalilah ke mobil. Tapi Yanfeng tetap di sini. Aku nggak cocok untuk bertarung di garis depan. Lebih baik aku menjadi pengintai aja. Harusnya kau memilih Wuxuan. Aku nggak punya banyak pengalaman. Aku takut merusak rencanamu. Bukankah sebelumnya kau mengaku penguasa pegunungan kecil? Kenapa sekarang kau begitu rendah hati? Enggak, hanya saja mereka lebih kuat dariku. Kamu telah berkembang. Tapi aku membutuhkan pemanah yang sangat hebat. Pemanah? Baiklah. Aku sangat percaya diri dalam hal memanah. Oh iya, hanya seekor burung mutan. Hah? Burung mutan? Karena pangkalan nomor 5 diserang oleh burung mutan ini, kemungkinan besar kita akan bertemu mereka nanti. Burung mutan memiliki bulu yang keras. Peluru biasa nggak akan berguna. Nih,
Jadi aku ingin kau menambahkan ini. Ini bom, benar. Ini adalah bom mini yang mengandung korosif. Aku meminta Wang Piao untuk memodifikasi panah ini sedikit. Jadi ketika bom ini mengenai target, itu akan langsung meledak. Apa kau akan menambahkan ini pada anak panahmu? Bom ini beratnya lebih dari 1 kilogram. Bagaimana bisa aku akan menembakkannya? Lalu Tianli memperlihatkan sebuah busur. Apa busur ini untukku? Aku telah menggunakan kemampuan dari sistem untuk membuat busur ini lebih kuat. Jangan 1 kilogram. Ini bisa menembakkan sampai 10 kilogram. Masalahnya sekarang hanya ada di kekuatan tanganmu. Jadi aku akan melatihmu. Kapten, jangan berlebihan, oke? Aku bukanlah Wuxuan ataupun dirimu yang telah berevolusi. Aku hanya orang biasa. Apa itu mungkin? Jika aku bisa bertambah kuat dalam 2 hari? Mustahil, muri. Itu nggak mungkin sama sekali. Di pangkalan nomor 5 ini, kunci untuk menyelamatkan orang-orang adalah dengan mengalahkan burung mutan itu. Awalnya, aku akan menggunakan kemampuan memanahmu sebagai kartu as. Kartu as. Kalau kau berhasil, kau pasti akan menjadi pahlawan di kalangan wanita. Pahlawan di kalangan wanita? Kakak Yang Feng, kau sangat hebat. Kakak Yang Feng, aku menyukaimu. Menikahlah denganku. Kakak Yang Feng itu milikku. Kakak Yang Feng, aku akan memberimu anak yang sangat lucu. Tapi karena kau gak percaya diri, aku dan Wuxuan akan berdiskusi lagi untuk mendapatkan cara lain agar bisa menangani burung mutan itu. Sayang sekali, semua itu akan menjadi milik Wuxuan. Kapten, serahkan itu padaku. Aku tahu, kau pasti akan melakukannya. Batu ini sebanding dengan peluru. Dan selama kau dapat memukul targetmu dengan panah yang terikat padanya, panah ditambah peluru sulfur, gak akan masalah. Ini jadi berat sekali untuk semua orang bertarung. Yang Feng pun berlatih semalaman. Keesokan paginya mereka jalan. Aduh, rasanya seperti tubuhku dikosongkan. Kakak Lei, apa yang sebenarnya kau lakukan dengan pelatihan Yang Feng? Kenapa dia terlihat begitu lelah? Aku hanya menambahkan sedikit beban pada tubuh panah untuk membantunya berlatih kekuatan lengan. Aku gak menyangka anak ini yang biasanya masih hidup dan sehat begitu kelelahan. Apa kau merasa baikan? Apa kau bisa mengangkat lenganmu? Ini sakit seperti neraka. Orang-orangmu begitu lemah dan kau masih ingin melawan zombie. Kau cukup bodoh untuk membicarakannya. Kalau kamu gak mau mati, belum terlambat untuk kembali. Bagaimana kalau aku berhenti sekarang dan mengecewakanmu? Udahlah, aku gak peduli sama kamu. Itu, aku melihat markasnya. Saat mereka melihat, ternyata markasnya temboknya sangat besar. Jadi ini markas nomor 5. Iya, terlihat jauh lebih besar daripada nomor 6. Struktur apa itu? Ada penutup panci. Terlihat sangat koboi. Menakjubkan. Tentu saja, Lucou awalnya adalah negara industri terkemuka di negara ini. Dengan sumber daya baja yang besar dan bakat konstruksi, ini adalah pusat industri lainnya. Ketika basis didirikan, tentara mengarahkan sumber daya terkuat dan membuat desain yang sempurna. Gak hanya garis pertahanan yang gak bisa ditembus, tapi tindakan pertahanan diambil baik di udara dan di tanah. Ketika burung-burung mutan menyerang, pertahanan Kuba diaktifkan untuk mengisolasi mereka dari markas. Akan tetapi, tembok ini dibangun seperti tong besi. Di mana gerbangnya? Begitu, tuh, di dalam jembatan gantung. Mobil di belakang, ikuti kita. Mereka pun pergi ke arah yang ditunjukkan Xiao Tong. Tapi nggak ada jembatannya. Di mana jembatan angkatnya? Aku nggak melihatnya. Oh tidak, markas ini menggunakan metode A-lock. Gerbang dan jembatan gantungnya ditutup. A-lock, maksudnya ini adalah pertahanan darurat dari markas. Saat dihidupkan, maka secara keseluruhan gerbang akan tertutup, gak bisa dibuka dari luar, dan hanya bisa dibuka menggunakan sistem komputer yang ada di ruangan kepala. Walaupun kita tetap di sini, gerbang tetap nggak akan terbuka. Aku nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ini cukup membingungkan. Siapa di sini yang paham tentang sistem dan program? Jangan lihat aku. Aku cuma tahu phishing net, hunter net, dan Indomie telur kornet. Aku nggak tahu apapun tentang internet. Aku hanya paham sedikit. Itu pun cuma level sistem keamanan biasa. Jadi kita nggak bisa masuk. Itu artinya kalian percuma datang ke sini. Kalian harusnya mendengarkanku sejak awal. Sistem komputer sulit, mana mungkin. Oh iya, kenapa aku bisa lupa? Kalau kita punya uang si engineering, menakjubkan berada ruang. Kami serahkan padamu. Sekarang kamu tahu bahwa nggak ada pengganti untuk kekuatan pengetahuan. Dan kali ini, aku akan menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Katakan, di mana lokasi jembatan gantungnya. Jangan menangis ya, sampai kau melihat peti matinya. Lihat dinding merah itu jembatan gantung. Di dalam jembatan gantung adalah pintu gerbang. Lalu Wang membuka laptop. Bagus, ada sinyal di sini. Semua kunci komputer ini punya alat kontrol di sebelah gerbang. Selama USB ini dimasukkan, aku bisa meretas ke dalam sistem dan menghancurkan kunci komputernya. Tapi bagaimana kita bisa ke sana? Parkirkan mobilnya di sini dan aku akan berenang ke sana. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sisi lain. Mungkin ada zombie bersembunyi di sekitar. Jadi biarkan aku pergi. Justru karena situasinya nggak jelas, maka aku harus memimpin. Ingat, begitu gerbang dibuka, jangan ragu untuk segera masuk. Ya, Flash di sini nggak boleh masuk dalam air atau akan rusak. Dimengerti? Qianlei pun lompat dan dia berenang untuk menyeberang. Orang ini benar-benar gila. Qianlei pun sampai di seberang. Aku senang saat Jim mengambil kelas berenang, tapi agak sulit berenang setelah sekian lama gak berenang sama sekali. Tapi kenapa begitu tenang di sini? Gak ada satupun zombie yang terlihat. Gak masalah, cepat dan colokkan USB-nya. Dan Qianlei mulai mencari di mana lubang USB-nya. Apa berbeda dari komputer biasa? Oh, itu ketemu. Dia pun mencolokkannya. Ketemu. Connected.
Nah, terhubung, Kakak Lee berhasil. Aku nggak menyangka akan menjadi begitu mudah. Tampaknya kekhawatiranku sebelumnya berlebihan. Tapi tiba-tiba, Tianli melihat sebuah bulu sebuah burung. Saat dilihat ke atas, ternyata ada banyak sekali burung. Itu burung hutan, banyak sekali. Tapi sepertinya mereka sedang tidur. Sebelum mereka bangun, kita harus pergi tanpa membuat suara. Tapi seorang prajurit melihat ke belakang dan melihat ada zombie. Hei, ada zombie! Dan seorang prajurit menembaknya. Karena suara tembakan itu, para zombie mulai datang. Itu zombie, cepat! Para zombie datang, serang! Karena mereka terus menembak, para burung mutan juga bangun. Dan burung-burung itu mulai pergi ke arah mereka. Itu burung mutan! Burung mutan datang! Cepat, kembali ke mobil! Mereka pun kembali ke mobil. Beberapa masih menembakinya. Tapi ternyata, orang-orang itu berhasil ditangkap. Peluru gak mempan pada mereka. Karena cakaran burungnya sangat tajam, para burung-burung itu menyerang para tentara menggunakan cakarnya. Ayo cepat sembunyi! Sedangkan Tianli masih mencoba menyerang para burung itu. Yang Feng, ikuti rencana pertempuran. Oke, saatnya menunjukkan skill yang sebenarnya. Burung monster, pergilah ke neraka. Lalu Yang Feng menembak satu pelurunya. Panahnya mengenai seekor burung. Dan akhirnya, panah itu meledak saat mengenai burungnya. Aku mengerti, gak buruk juga. Sedangkan Tianli menyerang menggunakan kapaknya. Lalu Tianli berlari. Burung mutan itu akan menangkapnya. Dia berlari ke arah sungai. Dia lompat. Burung itu hampir menangkapnya. Tapi untungnya, Tianli berhasil nyemplung ke sungai. Para zombie semakin mendekat. Dan mereka masih terus mencoba menembakinya. Sedangkan Yang Feng, dia masih sibuk menembaki burung di atas. Yang Miao, udah selesai belum? Aduh, aku gak bisa masuk. Programku mantul kembali ke sistem pertahanan. Cepat! Kita gak bisa peluru sulfur. Para burung itu terus pergi ke arah Tianli. Para zombie itu mulai menaiki mobilnya. Kita dikepung. Apa yang harus kita lakukan? Cepat, buka gerbangnya. Ketua Lee gak akan bertahan lama di bawah air. Melihat bahwa Wang gak bisa, Xiao Tong langsung, "Hei, berikan padaku. Apa yang kau tahu? Kembalikan komputerku." Lalu dia mulai mengotak-atik. Terhubung. Hack terhubung. Bagaimana kau bisa memperbaiki programnya? Bahkan aku lulusan ilmu komputer Institut Teknologi Masheng gak bisa memperbaikinya. Masheng. Aku berhenti membaca buku mereka setelah umur 10 tahun. Dari atas ke bawah, mereka semua pada tingkat siswa sekolah dasar. Hanya yang disebut yang dapat digunakan untuk berlatih. Semuanya terbuka, hanya butuh waktu setengah jam. Selain itu, kunci komputer ini awalnya dirancang oleh ibuku. Apa yang kau bualkan? Seperti program keamanan Thomas. Orang terkaya di negara M menyewa kepala sekolah kami untuk mendesainnya sendiri. Kau gadis kecil bisa... Hah? Kau bilang kau udah gila? Kau Tinkerbell? Pernah dengar namaku? Nah, itu tahu. Ternyata kau nggak benar-benar pemula. Tentu saja, top 10 hacker jenius di dunia. Semua orang di industri tahu. Aku nggak bisa membayangkan bahwa Tinkerbell yang terkenal itu sebenarnya seorang gadis kecil. Tunggu, kau Tinkerbell. Kenapa kau nggak melakukannya dari awal? Kau membuat kita membuang banyak waktu. Aku mencoba untuk membuatmu mundur, tapi aku nggak tahu bahwa keputusan kaptenmu dah bulat. Sudah terlambat untuk lari. Dan satu-satunya cara untuk menyingkirkan burung mutan ini adalah dengan memasuki gerbang markas. Enter. Buka gerbangnya. Gerbangnya pun terbuka. Gerbangnya perlahan mulai turun. Guys, lihat. Pintunya terbuka. Semua orang, ayo semuanya naik. Sambil mundur, mereka menembaki zombie. Ayo, mereka semua lari ke mobil. Tapi di depan gerbang ada zombie. Ada zombie di depan. Biarin aja, serang. Wuxuan tancap gas dan menabrak para zombie itu. Mereka semua pun berusaha masuk. Sedangkan Cao Tianli baru aja kembali ke daratan. Kakak Lei, dengan bantuan petugas Tianli berhasil ditarik. Satu persatu mobil pun masuk. Hore, kita masuk akhirnya. Aduh, kita masuk. Kakak Lei, apa kau melihat? Aku membunuh banyak burung mutan tadi. Bagus sekali, kau mendapatkan banyak pujian dariku. Jadi ini yang kau latih selama 2 hari kemarin. Terlalu cepat. Jika bukan karena Yang Feng, kita pasti udah menyerah di hadapan burung-burung mutan. Hei, bukan hanya aku. Semua orang layak mendapatkan pujian. Terutama Wang Miao. Pintunya telah dibuka tepat pada waktunya. Aku meremehkan kunci komputer itu. Aku gak mengira desainnya akan begitu sulit. Aku gak berhasil. Akhirnya Xiao Tong lah yang akhirnya memecahkannya. Hah? Dia? Emang benar bahwa orang gak bisa dinilai dari wajahnya. Apa maksudmu? Maksudmu aku gak cantik? Enggak, bukan itu maksudku. Lihat, burung-burung mutan itu datang ke sini. Burung-burung itu mulai masuk ke dalam. Cepat, tutup gerbangnya. Enggak, masih ada satu mobil tersisa. Udah terlambat. Kita gak bisa membiarkan burung-burung itu masuk. Lock, aktifkan. Gerbang akan ditutup dalam 10 detik. Gerbangnya pun mulai tertutup. Tapi tiba-tiba Yang Feng keluar mobil. Aku akan menyelamatkan mereka. Lalu Yang Feng mulai menembaki para burung itu. Cepat, bercepat, atapnya akan hancur.
Ini udah nggak bisa lebih cepat lagi. Udah gaspol ini. Para burung itu mengangkat terbang mobilnya. Monster burung, rasakan panahku. Panah-panah Yang Feng sangat akurat dan berhasil mengenai semua burung itu. Itu berhasil. Hei, gerbangnya akan ditutup. Cepat kembali ke sini. Yang Feng pun berlari kembali. Tapi burung-burung itu semakin banyak mengejar Yang Feng. Dia mencoba menembakinya. Yang Feng, kembali ke sini. Satu burung udah bersiap-siap maju. Berhati-hatilah. Akhirnya Yang Feng tertangkap burung itu. Yang Feng. Akhirnya Yang Feng pun dibawa pergi dan burung-burung itu juga pergi. Cepat kejar mereka. Tapi tiba-tiba ada yang menembaki mereka dari dalam. Berlindung. Sialan. Cepat, tembak. Ternyata yang menembak adalah tentara dari dalam pangkalan. Para tentara itu mulai menembaki kelompok Tianlei. Hei, apa-apaan ini? Ini markas nomor 5. Kenapa mereka menembak kita? Hentikan. Kami dari markas nomor 6. Kami telah diperintahkan oleh pemerintah pusat untuk menyelamatkan kalian. Jangan dengarkan mereka. Tembak mereka. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Mereka nggak akan mendengarkan penjelasan kita sama sekali. Kita harus melakukannya dengan cara yang sulit. Sistem tukar gas air mata. Baik, Tianlei pun melempar gas air matanya. Semuanya jangan panik. Ini hanya gas air mata. Ini akan segera hilang. Jaga pertahananmu. Jangan biarkan mereka menerobos. Dari tengah asap-asap itu ada seseorang. Siapa itu? Ternyata itu Tianlei. Dengan cepat Tianlei pergi ke orang itu. Orang itu mencoba mengambil senjatanya. Tapi dengan cepat senjatanya dipukul oleh Tianlei. Dia memukul Tianlei, tapi Tianlei berhasil menghindar. Astaga, sangat cepat. Lalu Tianlei berhasil menangkap dan menahannya. Dan senjata yang tadi dia todongkan ke kepalanya. Berdasarkan peringkat, menurutku kau adalah pemimpin mereka. Beritahu prajuritmu untuk menjatuhkan senjata mereka. Dalam hati orang ini bagaimana mungkin? Semua jarak itu. Dia datang ke sini dalam sekejap mata. Pemimpin peleton, tinggalkan aja aku. Keamanan markas adalah yang paling penting. Kita nggak boleh membiarkan mereka masuk. Kau punya sedikit tulang punggung, tapi sayangnya kau seorang idiot. Jika kita orang jahat, yang kita lempar pasti bukan gas air mata, pasti bom. Hah? Kakak, kami benar-benar dari markas nomor 6. Ini ID saya. Apa kau benar-benar dari markas Yuchou? Ada apa dengan kalian? Bahkan jika kau nggak kenal kami, kau harusnya tahu tak ada di mobil. Kenapa kau menembak asal-asalan? Jika bukan karena kapten, kita akan dibunuh oleh orang-orang kita sendiri hari ini. Aku pikir kalian orang jahat. Karena sebelumnya ada seseorang yang berpura-pura datang dari pangkalan lain dan menyerang para tentara kami. Aku benar-benar minta maaf untuk kesalahpahaman kalian sekarang. Namaku Kong Yu. Aku pemimpin peleton nomor 1 dari pasukan ketiga markas nomor 5. Apa boleh aku bertanya? Aku ingin memperkenalkan diri, tapi aku akan membicarakannya nanti. Zhou Xiaotong, cepat buka pintunya. Sama sekali nggak ada cara untuk melakukan hal ini. Mustahil untuk memaksa A-lock terbuka 2 kali dalam waktu singkat. Kalau dipaksa, sistem akan benar-benar turun dan akan dibutuhkan besok di awal untuk membukanya. Besok? Lalu apa Yang Feng akan ditinggal? Aku nggak percaya bahwa ini adalah dinding yang nggak bisa ditembus. Bahkan jika dibombardir, itu akan menghancurkan seni. Nggak bisa. Bagaimana jika kau bertemu burung-burung mutan di sana? Zhou Xiaotong benar. Kita nggak bisa mengambil resiko ini. Dan Yang Feng baru aja menembus dada. Bahkan jika pintu itu terbuka, aku takut udah terlambat. Ternyata di dalam ada banyak sekali hewan kecil. Dan hewan-hewan itu udah bermutasi. Itu makhluk mutan. Suara tembakan tadi pasti memperingatkan monster di sekitar. Ayo masuk ke mobil, ikut aku. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Ayo masuk. Mereka pun langsung tancap gas. Karena burung mutan menyerang pangkalan setengah bulan yang lalu, komando pusat hilang dan jaringan sistem komunikasi markas hampir sepenuhnya mati. Namun ini adalah stasiun monitor pervirer yang beroperasi secara independen sehingga nggak berpengaruh. Kami menemukan bahwa kau memasuki dasar melalui kamera di pintu gerbang. Komando pusat terletak di paling tengah dan lokasi paling aman di pangkalan. Bukankah basis mendesak blok dinding luar? Kenapa bisa jatuh? Ini adalah perkiraan kami tentang seberapa mengerikan virus ini. Meskipun atasan memerintahkan untuk memblokir garis, tapi mereka nggak pernah berpikir begitu. Dinding pertahanan bisa mengisolasi orang, tapi bukan hewan. Terutama serangga, karena ukuran mereka sangat kecil. Mereka menyebar dan membawa virus di dalam kota. Setelah itu, ada orang yang terinfeksi. Pada waktu itu, semua orang mengira bahwa itu aman, dan mereka mengendurkan kewaspadaan mereka. Dan situasi menjadi gak terkendali. Sekarang gak ada lagi orang hidup di pusat kota. Hah? Bagaimana dengan warga kota yang lain? Apa ada yang selamat? Kami menerima kabar sebelum komunikasi terputus. Atasan memutuskan untuk meninggalkan distrik pusat setelah itu jatuh dan membantu yang selamat untuk mengungsi ke pusat percobaan tengah di distrik kedua. Tapi itu udah 10 hari yang lalu. Hari ini kami mencoba untuk melakukan segala cara yang kami bisa untuk menyelamatkan orang-orang. Tetapi akses kontrol pusat dikendalikan oleh komputer. Hanya staf yang dapat masuk dengan izin kerja atau sidik jari mereka. Tidak ada teknisi di antara kami untuk memecahkannya. Kemudian kami diserang oleh zombie. Kami nggak bisa tinggal lebih lama. Jadi kami harus mundur ke sini terlebih dahulu untuk memikirkan ide. Kontrol komputer, itu ide yang baik. Kita kebetulan memiliki ahli komputer di sini. Sungguh, itu akan sangat membantu. Aku ingin tahu yang berdua itu. Iya,
mereka berdua. Saudara ini bisa dipercaya, tapi gadis kecil ini... Kapten Chow, kau bercanda? Jangan remehkan dia. Sistem keamanan di gerbang markasmu dirancang oleh ibunya. Berkat dia membuka kunci, kami bisa masuk. Kau putri teknisi Chow. Aku mendengar bahwa Putri Chokong adalah seorang ahli komputer. Senang bertemu denganmu. Orang-orang di sini selamat. Memohonlah padaku untuk menyelamatkan mereka. Berhenti bermimpi. Hah? Demi hidupnya sendiri, dia akan mengorbankan orang lain dengan santai. Orang seperti itu pantas mati. Kenapa aku harus membantu mereka? Xiao Tong, jangan keras kepala. Siapa yang keras kepala? Jika bukan karena orang-orang tinggi yang memerintahkan untuk menutup gerbang, apa kita punya tempat untuk pergi dan melarikan diri? Dan kau, tentara, aku ingat kau. Kau berada di antara orang-orang yang berdiri di dinding yang waktu itu mendorong kami pergi. Jika bukan karenamu, ibuku pasti nggak akan melakukannya. Pada hari kecelakaan, Nona Chow juga berada di luar. Pada hari itu, sistem komputer distri ketiga mengalami masalah. Ibuku diperintahkan untuk memperbaikinya. Aku juga pergi dengannya untuk membantu. Segera setelah diperbaiki, ada serangan dari burung mutan. Ibuku menggunakan mobilnya untuk melindungi orang-orang yang gak bersenjata untuk melarikan diri ke pusat kota. Tapi kami diblokir di luar dinding ketika kami sampai di sana. Kami harus berbalik dan melarikan diri dari kota hanya untuk menemukan segerombolan zombie. Ibu, dia... Begitu banyak orang mati, semua karena kau. Kalian semua adalah kaki tangan orang itu. Kami sebenarnya nggak ingin, tapi kami diperintahkan oleh atasan. Kalau kami nggak mengikuti mereka, kami akan melanggar perintah militer dan akan dieksekusi. Iya, pemimpin Bletton memerintahkan kami untuk menembak di tanah dan gak menyakiti siapapun yang beresiko besar. Maafkan aku, jangan terlalu sok. Kalian semua terjebak di sini karena kalian pantas mendapatkannya. Ini pembalasan. Kalau kau ingin aku membantumu, kau harus kembalikan ibuku. Tiba-tiba seseorang berkata, semua orang di distrik kelima adalah pecundang. Gak bisa berbuat apa-apa. Membuang begitu banyak waktuku. Dan sekarang mereka membiarkan musuh masuk. Kong Yu, siapa yang memberimu keberanian? Komandan Lei, pasukan, habisi mereka. Wow, tunggu. Jangan terlalu gegabah. Kita semua di sisi yang sama. Turunkan senjatamu. Komandan Lei, mereka benar-benar dari markas nomor 6. Aku udah periksa surat-suratnya. Kapten Chow, jangan tersinggung. Ini adalah Komandan Lei Lucang yang dikirim oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan misi khusus. Seseorang dari pusat. Iya, lumayan kebetulan ketika saya tiba di hari kekacauan awal, kami mulai kesini bersama mereka dengan terburu-buru. Dan mereka telah bertemu sekelompok penjahat menyamar sebagai militer dalam perjalanan, mengenakan seragam yang sama seperti kalian dan juga mengemudi kendaraan militer. Komandan Lei ceroboh dan jatuh dari trik lawan dan mengorbankan 2 prajurit. Itulah sebabnya ia salah paham sekarang. Kita udah di sini selama setengah bulan dan kami hampir kehabisan amunisi. Jadi kami khawatir. Kau datang tepat pada waktunya. Tapi sekarang kita punya kekuatan dan personil yang sangat terbatas. Kita harus menyatukan kekuatan dan menyatukan penyebaran kita. Meskipun 3 partai kami berada di bawah afiliasi yang berbeda, tapi menurut pangkat, aku pejabat tertinggi di sini. Dan aku akan menjadi komandan. Ayo, ambil senjata yang cocok dari beberapa saudara. Mereka pun mulai mengambil senjata dari kelompok Tianlei. Ini, apa kalian gak percaya padaku? Tianlei memberi kode, dan akhirnya mereka pun menyerahkan senjata mereka. Tangkap mereka! Tembak mereka di tempat! Hah? Lepaskan aku! Lepaskan! Apa maksudmu? Bukankah udah jelas? Kita dari pangkalan nomor 6 dan di sini untuk menyelamatkanmu. Komandan Lei, apa yang kau lakukan? Kau berada di atas kepalamu. Bahkan kendaraan militer dan seragam dapat dipalsukan. Bagaimana dengan selembar kartu rusak ini? Dan sekarang adalah periode khusus. Lebih baik untuk membunuh karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Para tentara ditahan. Tapi dengan mudah, petugas dan Wukso menghajar para tentara itu. Dia bilang, otak orang lain diisi dengan air. Tapi aku pikir, otak orang-orang ini diisi dengan kotoran. Aku telah melihat banyak orang bodoh, tapi aku belum pernah melihat orang bodoh yang melihat palsu menjadi asli, tapi yang asli menjadi palsu. Para tentara pun dihajar. Ups, dasar gak berguna. Lalu dia mengeluarkan pistol. Dia menembak ke arah Xiao Tong. Lalu dengan cepat, Kong Yu menyelamatkan Xiao Tong. Dan Kong Yu terkena peluru tembakannya. Kong Yu, beraninya kau gak mematuhi perintah militer. Tugas seorang prajurit adalah untuk melindungi rakyat, bukan untuk menyakiti orang yang gak bersalah. Aku udah melewatkannya sekali. Aku gak bisa melewatkannya lagi. Garis ini adalah penghuni dasar base nomor 5. Gak ada yang punya hak untuk menyakitinya di sini. Kau, untuk Kapten Chow dan yang lainnya, aku percaya pada apa yang mereka katakan. Oke, Kong Yu, gak patuh pada atasanmu sama aja dengan memberontak. Aku akan menembakmu. Kalau kau punya nyali, tembak dia. Kalau kau menembakkan 1 tembakan, akan kubuat 100 lubang di tubuhmu. Beraninya kau begitu sombong ketika kau akan mati. Aku akan memotong kepalamu terlebih dahulu. Dia menembak ke arah Tianlei. Tapi dengan mudah, Tianlei menghindarinya. Dan dia langsung menghajar orang itu. Tampaknya kau gak begitu baik. Kau gak dengar apa yang kukatakan. Kemudian biarkan kau merasakannya dengan tubuhmu. Kau benar-benar adalah geng. Apa yang kau lakukan? Cepat, tembak dan bunuh dia. Aura membunuh yang kuat. Apa yang terjadi?
Tanganku nggak mendengarkanku. Kapten Chow, Jenderal Lee dari Komite Pusat. Aku nggak bisa membiarkan dia mengalami kecelakaan di sini. Baiklah, untuk kepentingan Anda sendiri, aku menulis akun ini pertama. Terima kasih. Kong Yu, sebagai seorang perwira, kau benar-benar selaras dengan orang-orang ini. Dasar nggak tahu malu. Aku nggak akan membiarkannya pergi. Kau tunggu pengadilan militer. Pemimpin Plat Tongkong baik hati, tapi sayangnya mereka tampaknya nggak menghargainya. Wuxuan, biarkan orang bodoh ini menutup mulutnya. Apa yang kau lakukan? Ikat orang-orang ini. Kong Yu, ketika aku kembali, aku pasti akan menuntutmu. Diam kau, Lei, dengarkan aku. Namaku Chow Tian Lei. Orang yang mengikatmu adalah aku. Dan itu gak ada hubungannya dengan dia ataupun orang-orang di markas nomor 5. Dan juga aku bukan tentara. Jadi aku gak peduli dengan omong kosong perintah militermu itu. Kalau kau membuatku kesal, aku akan melemparmu dan orang-orangmu keluar. Di daerah yang jatuh ini, masuk akal untuk memiliki beberapa orang luar yang tewas di mulut zombie ketika semisal gak ada bukti kematian. Mari kita lihat mulut mana yang dapat kau gunakan untuk menuntutku. Untuk seorang manusia yang berkepala manusia dan otak babi seperti ini, gak peduli apa jenis masalah yang akan muncul. Jika asuransi nggak di tempat, itu akan menghalangi tindakan kita. Kapten Chow, ini ketika yang selamat diselamatkan, saya akan menjelaskan kepada atasan saya nanti. Jenderal Lei, untuk kepentingan umum situasi, saya harus meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Oke, sekarang kita nggak perlu khawatir tentang orang yang akan menghalangi kita. Ayo langsung ke bisnis sekarang. Pemimpin Plat Tongkong, kau yang paling tahu situasi di sini. Apa kau bisa secara singkat memperkenalkan kami sehingga kami dapat menjelaskan rencana penyelamatan? Oke, jadi ini adalah panorama dasar yang dibagi menjadi 3 daerah, luar, tengah, dan juga dalam. Menurut struktur melingkar, di antara setiap zona ada dinding pertahanan setinggi 100 meter. Dindingnya nggak bisa ditembus dan hanya ada satu pintu masuk. Kita sekarang berada di posisi ini dan pusat eksperimen ada di sini. Menurut beberapa survei kami, ini adalah daerah di mana zombie sedang aktif. Sebagai perbandingan, jalan ini adalah yang paling aman dan jika kita cukup beruntung, kita bisa mencapai area percobaan hanya dalam setengah jam. Tapi untuk masuk ke gedung, untuk apa kau melihatku? Aku gak akan pergi karena aku bilang begitu. Xiao Tong, aku mengerti perasaanmu. Tapi ada orang biasa di antara mereka yang selamat. Mereka adalah orang-orang yang hanya seperti kau dan ibumu. Apa kau sanggup melihat mereka mati tanpa menyelamatkan mereka? Nona Chow, kami sangat membutuhkanmu. Semuanya, jangan mengemis padanya. Dia hanya orang yang egois. Siapa yang kau sebut egois, ha? Mereka yang memerintahkan menutup dinding dan juga menembaki kami tanpa padang bulu. Mereka lah yang egois. Mereka pantas mendapatkannya. Kau hanya ingat orang-orang yang menyakitimu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang membantumu? Siapa yang menyelamatkanmu saat kau berguling dari gunung? Dan sekarang, jika bukan karena pemimpin Kong, tembakan itu akan mengenaimu. Sekarang kami butuh bantuanmu. Tetapi kau begitu berdarah dingin, hanya berdiri dan menonton. Apa bedanya kau dan para orang-orang yang kau benci? Jika dia tidak pergi, aku akan pergi. Meskipun kemampuanku terbatas, aku akan melakukan yang terbaik. Oke. Kemudian Xiao Tong, kau tinggal di sini. Ngomong-ngomong, awasi pasukan pusat ini. Jangan biarkan mereka membuat masalah. Hah? Biarkan aku menonton mereka. Sekarang, kumpulkan senjata dan peralatan dan segera pergi ke gedung eksperimen. Ya, tunggu sebentar. Aku belum menyelesaikan kalimatku. Aku akan mengatakan satu hal. Aku, Chow Xiao Tong, aku benci berutang pada orang lain. Aku akan membantumu sekali lagi sebagai imbalan yang tadi. Mulai sekarang, kita nggak akan pernah berbicara lagi tentang menyelamatkan nyawamu. Terima kasih Nona Chow. Jangan salah paham. Aku nggak memaafkanmu. Aku hanya nggak ingin berada di sekitar orang-orang jahat. Mereka pun akhirnya jalan. Nah, itu dia. Kami mendekati lokasi target. Jadi waspadalah, jangan menembak kecuali perlu untuk menghindari menarik zombie ke daerah itu. Ya, aneh, ada apa? Terakhir kali, kami pecah keluar dari sini. Jelas ada banyak zombie, tapi sekarang kenapa mereka semua hilang? Ngomong-ngomong, aku selalu bisa melihat beberapa sisa-sisa tubuh yang tersebar di sepanjang jalan. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi bahkan ada tulang yang bisa dilihat. Mungkin bangunan di dekatnya padat dan zombie bersembunyi di bangunan. Ada juga kemungkinan bahwa ada beberapa tingkat tinggi makhluk mutan di dekatnya, sehingga zombie biasa nggak berani untuk mendekatinya. Apa? Makhluk mutan kelas tinggi? Bukankah itu lebih menakutkan daripada zombie? Kenapa? Apa kau takut? Siapa yang takut? Jangan memandang rendah diriku. Selain itu, kau berjanji untuk melindungiku. Seorang pengambil nama pernah berkata untuk menjaga keledai dan intelektual di tengah kelompok. Kamu sekarang adalah orang yang paling penting dalam tim, yang berani melihat ke bawah padamu. Oke, senang mendengarnya. Kapten, kita dapat sesuatu. Di depan. Saat dilihat, ternyata ada banyak sekali sarang zombie. Itu dia. Gak cuma zombie, ternyata ada lebah juga. Itu adalah sarang zombie. Gak heran, semua zombie di sekitar sini menjadi menghilang. Mereka digunakan sebagai bahan bersarang. Astaga, pintu gedung percobaan diblokir. Ternyata ada sarang juga di sana. Pemimpin Plat Tongkong, apakah ada pintu masuk lain di sini? Gak ada. Kami jelas gak melihat sarang zombie ini ketika kami datang sebelumnya. Jadi bagaimana kita akan masuk? Tampaknya
Satu-satunya cara untuk menerobos adalah dengan paksa. Muxuan, kita berdua akan memimpin. Ya, semua tangan digeladak. Gunakan kecepatan penuh dan buru-burulah masuk. Mereka semua pun berlari. Di dalam gedung ternyata ada banyak lebah mutan dan juga masih ada orang yang selamat. Itu nggak apa-apa. Itu terbang menjauh. Mereka sedang bersembunyi dari lebah-lebah itu dan mereka mulai kehabisan makanan. Aku sangat lapar. Berapa lama sebelum seseorang datang untuk menyelamatkan kita? Ternyata masih ada yang punya satu potong kue dan dia memberikannya ke orang tua. Nggak ada gunanya. Dia udah sangat tua dan sakit. Aku rasa dia nggak akan bertahan. Bahkan jika dia memakan semua kue ini, itu akan sia-sia. Iya, itu benar. Lebih baik kau menyerahkannya kepada orang lain. Hei, ini untukmu. Sebagai ganti sekantong kue ini. Nggak ada pertukaran. Perhatikan baik-baik. Ini adalah berlian 10 karat yang besar. Kamu nggak bisa menghasilkan uang sebanyak ini seumur hidupmu. Lagi pula dia sekarat. Kau mengambil cincin berlian ini dan setelah keluar kau bisa menjalani kehidupan yang baik. Dalam situasi seperti ini, kue lebih berharga daripada berlian. Kalau kau ingin sekantong kue sebagai ganti pecahan batu itu, perhitungannya terlalu bagus. Anak muda, dengarkan aku. Berikan aja dia setengah. Enggak, 1/4 bagian udah cukup. Istri dan anakku udah meninggal. Sekarang tinggal ayahku, satu-satunya keluargaku yang tersisa di dunia ini. Meski hanya ada secara harapan yang tersisa, aku nggak akan menyerah. Hei, aku berbicara dengannya. Itu bukan urusanmu. Kau nggak perlu berbicara. Apa yang sedang kau lakukan? Kau ingin bertarung, Pada saat ini, kau pikir kau seorang wanita kaya? Hentikan, pelankan suaramu, atau kau akan menarik perhatian para lebah. Diam! Cukup, aku nggak akan menunggu di sini untuk mati begitu aja. Aku ingin keluar. Kau gila. Kau nggak bisa membuka pintu ini. Ada lebah di luar sana. Apa kau ingin membuat semua orang terbunuh? Kalau kamu lelah hidup, mati aja sendiri. Jangan seret kami ke kuburanmu. Aku pikir tim penyelamat akan segera datang. Mari kita tunggu dengan tenang. Apa kau benar-benar berpikir bahwa seseorang akan datang? Berhentilah bermimpi. Jika mereka ingin datang, mereka pasti udah datang. Pergi dari jalanku. Siapapun yang menghentikanku, aku akan mengusirnya terlebih dahulu. Dia benar. Udah 6 hari sejak tim penyelamat terakhir dipukul mundur oleh zombie. Dan kurasa mereka tidak akan kembali. Jika kita terus seperti ini, kita akan menunggu untuk dimakan atau mati kelaparan. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Ada lebah mutan di luar sana. Kami bahkan gak punya senjata. Bagaimana kami bisa melarikan diri? Aku punya ide. Mungkin kita bisa mencoba mengambil resiko. Namaku Sutau. Aku pekerja pemeliharaan di sini dan aku punya kartu lift di sini. Meskipun ada banyak lebah di koridor, jika kita menerobosnya sampai ruang lift, kita bisa naik lift ke lantai 1 jika berjalan dengan lancar. Dengan begitu, kita bisa keluar dari sini dan mungkin bisa menemukan tim penyelamat. Sungguh, kita benar-benar bisa keluar. Kenapa kau gak bilang kalau kau punya hal seperti itu? Apa kau mencoba menyingkirkan kami dan melarikan diri sendiri? Enggak, aku gak sepenuhnya yakin. Lagi pula, gak ada yang tahu situasi di luar. Aku gak tahu apakah lift nyaman atau enggak. Dan jika ada makhluk mutan di sana, itu jalan buntu. Jadi kenapa sekarang dikeluarkan lagi? Karena sekarang gak ada harapan lain. Kita gak bisa hanya duduk dan menunggu mati. Kita hanya bisa bertaruh. Aku akan bersamamu. Iya, aku pergi juga. Aku juga. Ayah, tunggu sebentar lagi. Kita akan segera keluar dari sini. Bagus, itu kesepakatan. Mumpung sekarang hanya ada sedikit lebah di luar sana, dalam hitungan 1, 2, 3 kita pergi dari sini, oke? Mereka pun bersiap. Mereka pelan-pelan melihat keadaan dan beberapa orang membawa barang. Ada juga yang membawa pentungan. Saat mereka keluar, tiba-tiba ada lebah. Itu, para lebah telah datang. Lari! Lebah itu mengejar. Lebah itu hampir menangkap seseorang. Pergilah! Pergilah, jangan mendekat. Tidak, tolong. Beberapa orang terkena dan tersengat oleh lebah itu. Saat wanita ini lari, tiba-tiba dia ditarik. Dia pun terjatuh. Tolong aku gak mau mati. Lebah-lebah itu menghampiri wanita itu. Tapi untungnya, Sutau menghajar lebah itu. Lebah-lebah itu semakin banyak dan mulai mengelilingi mereka. Astaga, sangat banyak. Ini gak bekerja. Kita akan mati. Lalu si botak melihat ayah dari orang yang tadi. Ayahnya sedang digendong. Tapi tiba-tiba ayahnya ditarik. Ayah! Dan dia dilemparkan ke lebah-lebah itu. Lebah-lebah itu pergi menuju ayahnya. Manfaatkan itu. Lari! Ayah! Kamu gak bisa menyelamatkannya. Lari untuk selamatkan hidupmu. Kalau kamu gak bisa sampai di sana, kau juga akan mati. Itu, ada lift di depan. Sutau menempelkan kartunya dan liftnya terbuka. Tapi ternyata liftnya gak ada. Apa yang sedang terjadi? Liftnya di mana? Ternyata liftnya di bawah. Itu terjebak di sana. Apa yang kita lakukan sekarang? Lebah sedang mengejar. Kita lompat ke bawah. Ini lantai 13. Kalau kita jatuh, kita pasti akan jadi daging tumbuk. Masalahnya nggak ada jalan lain. Ayo, cepat masuk. Karena lift kan punya tali tuh, tali yang menahan liftnya. Mereka memanfaatkan tali lift itu untuk berpegangan. Sangat tinggi. Aku takut. Jangan melihat ke bawah. Pegangan kabelnya dan jangan lepaskan.
Ayo cepat, satu persatu. Satu persatu pun turun. Dia mencoba menutup pintunya. Hei, jangan tutup pintunya. Tunggu, masih ada kami di sini. Lebah mengejar kalian. Ayo lari. Udah, tutup pintunya. Jangan biarkan lebah masuk. Jangan berani-beraninya kau menutup pintu. Aku akan mendobraknya. Jika aku mati, gak ada dari kalian yang akan selamat. Sial. Saat dia lari, terlihat orang tadi yang ayahnya dilempar. Dia menahan orang itu. Apa yang kau lakukan, ha? Kau membunuh ayahku. Aku ingin kau membayarnya. Ayo kita mati bersama-sama. Gak, lepaskan aku. Lepaskan sekarang. Akhirnya para lebah itu pun membunuh mereka. Ayo cepat, masuklah. Saat Sutao ingin menutup gerbangnya, tiba-tiba ada satu lebah tersangkut dan dia gak bisa menutup pintunya. Dia kepleset dan akhirnya jatuh. Saat dia terjatuh, dia mengenai seseorang. Dan akhirnya mereka berdua jatuh menimpa orang-orang yang lain. Dan alhasil pengait liftnya putus. Lift itu pun jatuh. Dan karena liftnya jatuh, tegangan listriknya tinggi. Di dalam gedung yang sama, ternyata ada yang sedang bereksperimen. Ada seorang kakek tua. Dia sedang melihat sesuatu di mikroskop. Ketemu, walaupun virus pada setiap spesies mutan berbeda, tapi urutan ini adalah satu-satunya dengan kemiripan 80%. Guru, sekarang bukan waktunya untuk melakukan percobaan. Roti terakhir telah dimakan 3 hari yang lalu. Dan bahkan air suling digunakan untuk percobaan itu. Jika terus seperti ini, aku khawatir kita nggak akan bisa bertahan sampai ada tim penyelamat. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah mencari cara untuk keluar dari sini. Percobaan bisa dilakukan nanti. Aku nggak sabar menunggu. Setelah bekerja keras begitu lama, aku akhirnya membuat sebuah kemajuan. Bagaimana bisa aku membiarkannya begitu aja? Kita harus menyerang saat besi masih panas dan mengekstrak lebih banyak data. Begitu kita memecahkan kode urutan ini, kita bisa berharap untuk menyerang virusnya. Dia pun menaruh urutan. Tapi kayaknya harusnya nggak urutan nggak sih? Kan itu bentukannya air. Mungkin yang dimaksud translatornya larutan mungkin ya. Tapi yang nggak tahu deh, ikutin aja komiknya. Saat dia memencet sebuah tombol, karena lift tadi yang sedang jatuh, dia tersetrum. Gurunya pun langsung jatuh. Saat dia melihat ke MCB atau Seekring, itu lonjakan listrik. Itu karena peningkatan arus yang tiba-tiba. Karena peningkatan tegangan yang tiba-tiba juga. Guru tersengat listrik ketika dia menyalakan daya. Tapi bagaimana bisa tenaganya tiba-tiba nggak stabil? Mungkinkah apa yang terjadi di luar? Sayang sekali, aku sangat dekat. Guru, apa kau baik-baik aja? Jangan biarkan apapun terjadi padamu. Aku nggak bisa. Aku udah nggak bisa. Monan, aku serahkan sisanya padamu. Aku di antara banyak siswaku, meskipun kamu nggak menonjol dan nggak penting, kamu selalu sendirian di pojokan dan main game, main boneka, ngomongin hal-hal yang nggak kita mengerti. Tetapi ketika terjadi sesuatu, semua orang lari begitu aja. Hanya kamu yang tinggal. Saat itulah aku menyadari bahwa kau bersedia memberikan hidupmu demi sains. Guru, sebenarnya aku kembali karena Aichang. Di sini, itu dia. Ini adalah karakter anime favoritku. Guru, bagaimanapun juga nggak ada orang lain untuk bertanya sekarang. Di laci pertama ada USB flash drive yang menyimpan semua temuan saya tentang virus, termasuk urutan itu. Aku nggak bisa melanjutkannya lagi, tapi penemuan ini harus diteruskan. Kamu harus mengeluarkannya. Itu permintaan terakhirku untukmu. Guru. Tapi aku sendirian nggak bisa melakukannya. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Monan, kamu gak sendirian. Aichang selalu bersamamu. Aichang, meskipun Monan biasanya sangat lembut, Aichang tahu bahwa selama kau serius, gak ada yang gak bisa kau lakukan. Kamu adalah pahlawan Aichang. Itu benar. Selama aku bersama Aichang, aku gak takut apapun. Untuk Aichang, untukmu, aku bisa melakukan apa aja. Wah, dah rusak nih anak, cok. LCD-nya kena. Udah gak bisa terselamatkan. Ya, bagi kalian yang suka mendewakan action figure atau bantal yang gede tuh, yang ada gambar waifu tuh, udah gak bisa diselamatkan emang. Monan pun mengambil USB yang ada di lemari, dan dia juga memakai APD. Aichang, kita akan bertarung bersama. Di lift tadi, mereka terus jatuh. Tolong, seseorang tolong kami. Tapi untungnya lift itu semakin lama semakin pelan dan akhirnya berhenti. Sepertinya udah berhenti. Ini adalah lantai pertama. Benar, di luar ada lobby di lantai 1. Jadi kami berhasil. Kami benar-benar melakukannya. Lalu dia mematahkan stokat besi dan dia menggunakannya untuk mencoba membuka liftnya. Buka, lebih keras. Ayo. Akhirnya pintunya pun terbuka. Itu, astaga. Dan ternyata ada banyak lebah di sana. Tapi untungnya ada Tianli dan kawan-kawan. Semua orang di lift merunduk. Mereka membakar para lebah. Dan akhirnya lebah itu terbakar dan mati. Seragam militer. Itu tim penyelamat. Ayo keluar, gak apa-apa. Ayo. Kita selamat. Iya, kami selamat. Jangan takut, kalian selamat.
minumlah beberapa air. Ini beberapa roti dan biskuit, bagikan ke mereka. Terima kasih, kau datang tepat waktu. Kami hampir aja mati. Tebakanku, kalian bukan satu-satunya yang berada di gedung ini. Apa kalian tahu kemana pergi para penyintas lainnya? Aku nggak tahu. Kami dikejar oleh kelompok monster itu. Gak ada yang peduli dengan siapapun. Kami lari berbencar begitu memasuki gedung. Iya, kita nggak boleh menjadi satu-satunya kelompok yang melarikan diri. Kita semua kesini bersama-sama. Setelah jatuhnya area tengah, setidaknya ada sekitar 200 hingga 300 orang. Menurutku pasti ada yang selamat. Ini sulit, tempat ini sangat besar dan begitu banyak ruangan. Entah di mana begitu banyak orang akan bersembunyi. Jika tidak ada sasaran, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Dan waktu kita terbatas. Jika kita ingin mencari karpet, aku takut catu daya telah diperbaiki dan jaringan serta komunikasi gedung telah dipulihkan. Kerja bagus, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Berterima kasih kepada Tuan Sutau yang akrab dengan lingkungan bangunan. Jika tidak mungkin menyelesaikan tugas dengan begitu cepat. Guru Su, terima kasih, itu sangat membantu. Jangan pernah mengatakan itu. Jika bukan karena kalian, aku pasti sudah berada di dalam perut lebah sekarang. Kabar baik lainnya, aku baru aja mengecek ada banyak kamera di dalam gedung dan masih berfungsi setelah listrik menyala. Jadi sepertinya sistem pengawasan nggak rusak. Bagus, jika kita bisa mengambil pengawasan, area pencarian akan lebih kecil. Di mana ruang pengawasan? Aku tahu ada di lantai 3. Aku akan mengantarmu ke sana. Di dalam pangkalan nomor 5, ternyata Jenderal Lee lepas. Brigadir, semua udah dicek. Tersisa 10 senjata dan setengah kotak peluru. Sisanya disita. Di mana mobilnya? Kendaraan militer kita masih ada. Baiklah, bawa semuanya bersamamu dan ikut aku. Cao Tianlei, Kong Yu. Aku akan membuat kalian membayarnya. Mereka pun pergi ke ruangan CCTV. Tombolnya begitu banyak, itu terlalu rumit. Apa ada yang tahu cara menggunakan benda ini? Mereka berdua terdiam. Aku akan mencoba. Aku melihat mereka menggunakannya ketika aku sedang memperbaiki sirkuit. Oke, tarik semua rekaman yang bisa ditangkap kamera. Sutau pun mulai mengotak-atik. Dia mengecek setiap lantainya. Lantai 10, lantai 15, lantai 20, dan 23. Semuanya ditempati. Di mana tempatnya? Ada begitu banyak survivor yang bersembunyi sekarang. Setidaknya ada 100 dari mereka. Itu di perpustakaan. Kalian lihat apa yang kita temukan. Ini tanda pengenal pekerja. Bagus. Sekarang sirkuit udah dicadangkan. Kita akan memiliki akses tanpa halangan dengan ini. Kalau aku tahu kalau itu mudah, aku nggak akan memohon kepadanya sekarang. Apa maksudmu? Membunuh keledai, ha? Aku nggak bilang kau keledai. Kau sendiri yang mengatakannya. Kau. Oke kalian. Jangan bertengkar terus. Tetapi karena kami memiliki kartu tanda pengenal pekerja, Xiao Tong emang nggak perlu mengikuti kami dan mempertaruhkan nyawanya. Kau nggak akan membawaku bersama. Oh, kalian tuh orang-orang yang nggak tahu berterima kasih. Barusan, kalian bertingkah seolah-olah kalian nggak bisa melakukannya tanpaku. Tetapi sekarang, setelah kau punya tanda pengenal pekerja, apakah menurutmu aku terlalu merepotkan dan ingin meninggalkanku di sini? Aku nggak mengatakan kalau aku akan meninggalkanmu. Hanya saja kau jauh lebih aman untuk tinggal di sini daripada mengikuti kami. Dan Wang Miao juga akan melindungimu. Dia, seorang sarjana yang lemah, melindungi dirinya sendiri aja susah. Siapa yang kau pandang rendah, ha? Saudara Lei, lihat itu kumbang mutan dan ada sangat banyak. Sial, mereka pergi ke arah perpustakaan. Wang Miao, kamu dan Tuan Su dan juga Xiao Tong tetaplah di sini. Gunakan intercom untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan kami kapan aja. Wuxuan, petugasnya bawa orang-orang ini ke lantai lain untuk menyelamatkan orang. Tim pertama tinggal di sini, yang lain ikuti aku. Oke. Mereka pun berpencar. Di sisi Monan, dia berjalan sendiri. Tiba-tiba dia melihat seseorang. Senior, kau masih hidup? Senang bertemu denganmu. Tapi saat dilihat, ternyata ada banyak binatang mutan. Dia pun langsung kabur. Saat dia lari ke arah belakang, ternyata ada lebah. Guru, Aichang, kau harus melindungiku. Dia pun menembakkan sesuatu pada lebah-lebah itu. Bagaimana rasa asam yang kuat itu? Itulah kekuatan sains. Tapi tiba-tiba, tembakannya mati. Apa yang terjadi? Astaga. Dia pun langsung kabur. Dan lebahnya mengejar dia. Tapi tiba-tiba dia terjatuh. Udah berakhir. Para lebah itu akan menyerang Monan. Tapi saat dia jatuh, para lebah melewatinya. Dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Dia melihat mata lebah itu. Oh, aku mengerti. Lebah memiliki mata di kedua sisi. Dan meskipun mereka bisa melihat kedua sisi, tapi mereka nggak dapat melihat apapun di bawah ketinggian mata. Selain itu, pakaian pelindung yang aku pakai memblokir suhu dan bau. Jadi selama aku bersembunyi di bawahnya, aku nggak akan terlihat. Dia pun merangkak atau tengkurap ya? Gue sih taunya ngepron. Dia pun ngepron sampai ke sebuah kamar. Dia masuk ke kamarnya dan langsung menutup pintunya. Selamat. Aichang, kita aman. Saat dia ambil bonekanya, ternyata udah patah menjadi beberapa bagian. Aichang, oh itu tadi ya. Aduh, maafkan aku. Aku gak berguna. Aku gak bisa melindungimu. Sedangkan di perpustakaan, beberapa monster sedang mencoba mendobrak pintu perpustakaan. Apa yang harus kita lakukan? Monster datang. Seseorang, tolong kami. Lalu akhirnya, monster itu berhasil mendobrak pintu library atau perpustakaan. Kabur. Lalu tiba-tiba, monster-monster itu ditembak. Saat mereka melihat, ternyata itu adalah Tianlei dan kawan-kawan. Ikut dengan kami, cepat, bangun, pergi. Tiba-tiba ada mutan kumbang besar. Kumbang kan ya ini ya? Astaga, yang satu ini sangat besar. Lalu Tianlei mengambil sebuah tali. Serangga bau,
Menyingkirlah dari hadapanku. Tianlei mengikatnya menjadi sebuah lasso dan dia melemparnya dan masuk ke capit, bukan capit sih itu, antena kepalanya. Dan Tianlei langsung lompat. Iha! Dia naik ke punggung monster itu dan langsung menarik talinya. Kong Yu, bawa mereka pergi dulu, cepat. Bagaimana denganmu? Jangan khawatir, dengarkan kapten aja. Kau nggak akan salah. Baiklah, semuanya ikuti aku. Aduh, monster itu sangat kuat dan dia menghempaskan Tianlei. Aduh, pantatku sakit. Apakah itu trik terbaikmu, ha? Itu gak terlalu ramah untuk seorang pria. Oke, sekarang giliranku untuk menghiburmu. Lalu Tianlei mengambil sesuatu dan dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Dari tampangnya sih itu bom. Dengan cepat Tianlei langsung kabur dan monster itu pun meledak. Kong Yu, apakah kamu udah menyelamatkan semua orang? Jangan khawatir, semua orang telah berhasil dievakuasi dengan selamat. Kapten Chow, bagaimana denganmu? Apakah kau kesakitan? Hanya sedikit nyeri di bagian bokong. Wang Miao, berikan aku rute evakuasi teraman. Dia mengerti. Posisimu saat ini ada di pojok T dengan segerombolan lebah mutan di sebelah kirimu. Kamu dapat menghindari gerombolan itu dengan melewati lorong darurat di depan dan menyeberangi lorong untuk mencapai tangga. Oke, mengerti. Semuanya ikuti aku. Sulit dipercaya bahwa satu orang bisa membunuh binatang sebesar itu. Kaptenmu ini terlalu baik. Dan setelah menyeberangi parit dan bertarung dengan burung mutan sebanyak itu, dia masih punya kekuatan seperti itu. Terlalu keterlaluan. Apakah ini yang benar-benar bisa dilakukan oleh tubuh manusia? Apakah itu semacam kemampuan khusus? Hei, apa kalian gak berpikir itu aneh sebagai anggota timnya? Ya, jika orang mengatakanku kepadaku sebelumnya bahwa seseorang bisa sekuat dia, aku gak akan mempercayai mereka. Tetapi baru belakangan ini, pengetahuanku ditingkatkan. Gak peduli bagaimana dia melakukannya. Ini adalah hal yang meyakinkan untuk memiliki orang kuat di sekitar kita. Ya, itu benar. Cara ini, semuanya ikuti aku. Wuxuan terus menembaki para lebah itu. Wang Miao, ini Wuxuan. Orang-orang yang selamat di lantai 15 telah diselamatkan. Dari mana kita harus menunggu? Lurus ke depan dan masuki pintu api melalui belokan pertama. Petugasnya, ada 3 orang yang selamat di ruangan di sebelah kanan Anda. Langsung keluar dan belok kanan. Dimengerti, tanpa diduga mulus. Seperti bermain game membuka mata surga. Selama kau mengikuti rute yang benar, kau nggak akan menemui bahaya. Iya, sejauh ini nggak ada yang terluka. Jika kita beruntung, mungkin kali ini kita bisa membawa semua kembali dengan selamat. Tapi tiba-tiba pintunya terbuka. Itu adalah Komandan Lei dan juga tentaranya. Tentara kubu MC tertembak oleh mereka. Mereka bertiga langsung mencari tempat berlindung. Aduh, banyak prajurit yang terkena tembakannya. Cepat, tangkap wanita itu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau punya rencana yang bagus untuk bersembunyi dari monster dengan benda ini ya. Sayang sekali, kamu gak akan bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau bajingan. Kalian semua akan mati di sini. Dia pun mulai menembak asal. Ya udah, ayo. Suta nggak kenapa-napa. Tapi Wang Miao ternyata terkena peluru. Petugas Wang, apa kau baik-baik aja? Kau kehilangan banyak darah, Kapten. Lalu Wang Miao memberitahu situasi yang terjadi. Apa yang terjadi? Liu Pao menggerebek ruang pengawasan, melukai orang-orang yang tertinggal, dan dia membawa Chou Xiaotong. Brigadir Ray, bagaimana bisa ini terjadi? Bajingan ini, seharusnya aku tahu. Aku nggak mengikatnya begitu aja. Tetapi jika dia ingin membalas dendam, dia seharusnya datang kepadaku. Kenapa dia menangkap Xiaotong? Hei, apa kau tahu kemana mereka pergi? Ruang pengawasan telah dihancurkan. Aku nggak bisa melihat apapun. Sepertinya aku tahu kemana mereka pergi. Mereka seharusnya pergi menuju lantai 18. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.